Seni Gila 9 Agung Sisen 141. Jika masih tertarik dengan judul lama, silakan berkunjung di webblog Novelian Audio. Link ada di deskripsi video ini ya bosku. Kita lanjut. Lin Chen, dengan penuh percaya diri, mendekati pedang iblis dunia bawah sekali lagi. Melihat tulang hitam di depannya, yang tertembus di dada oleh pedang iblis dunia bawah, Lin Chen merasakan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat, tetapi ia tidak merasakan permusuhan apapun dari Raja Bela Diri. Bahkan setelah kegagalan pertamanya, Raja Wu tidak marah, sebaliknya, ia memutuskan untuk membimbing Lin Chen. Senior Blood Dragon, apakah sudah waktunya aku bertindak? Apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa? Lin Chen bertanya secara telepati. Tidak ada yang aneh. Aku sangat berharap ini hanya karena aku terlalu banyak berpikir. Naga Iblis Darah menjawab, namun, jika kau mengendalikan pedang iblis, kau dapat mengendalikan segalanya. Jika kau tidak memiliki kendali, kau tidak boleh menghunus pedang dengan sembarangan. Ya, saya mengerti. Lin Chen mengangguk diam-diam. Tunggu sebentar. Naga Iblis Darah tiba-tiba mengingatkannya lagi, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kau tetap menggunakan tubuh sejati jiwa petirmu. Kau bisa tinggal sementara di cincin jiwa naga, untuk berjaga-jaga. Kau benar-benar sudah memikirkan semuanya, kata Lin Chen sambil tersenyum. Tentu saja, akhirnya aku melihat lebih banyak harapan, dan aku tidak ingin kau tertipu dan terbunuh. Naga Iblis Darah mendengus, dunia ini penuh tipu daya, dan hati manusia tidak dapat diprediksi. Apapun yang kau lakukan, kau harus memiliki rencana cadangan. Lagi pula, aku sudah pernah mati sekali, jadi aku secara alami lebih berhati-hati daripada kau. Melihatmu begitu serius dan sungguh-sungguh, aku akan melakukan apapun yang kau katakan, jawab Lin Chen, meskipun dia sendiri merasa sedikit gelisah tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen kemudian secara diam-diam memindahkan tubuh sejati jiwa petir ke dalam cincin jiwa naga, menyimpannya sebagai rencana cadangan. Jika tubuh utamanya menunjukkan kelainan apapun, tubuh sejati jiwa petir mungkin dapat menyelesaikan krisis bagi Lin Chen. Setelah menyiapkan jalur pelarian, Lin Chen mengaktifkan tubuh sejati jiwa iblisnya, melepaskan kekuatan dahsyat Raja Dunia Bawah. Ledakan. Cahaya iblis itu bersinar lebih terang dari matahari, dan aura jahatnya sangat mengerikan, membangkitkan energi iblis dari segala arah, menyebabkannya bergejolak dan bergolak. Orang dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam energi iblis yang luas dan bergejolak itu, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya tampak beterbangan, meratap dan meraung, pemandangan yang menakutkan, seperti neraka yang penuh dendam. Dentang. Seperti panggilan dari pedang iblis dunia bawah, pedang itu meraung dan melepaskan aura pedang iblis yang kuat yang menutup semua arah. Energi pedang iblis yang begitu dahsyat. Jika kekuatan penuh roh iblis dilepaskan, itu pasti akan menghancurkan dunia. Lin Chen terkejut dan ekspresinya menjadi serius. Dia berpikir dalam hati, aku benar-benar meragukan diriku sendiri. Jika aku harus mengeluarkan pedang iblis neter, apakah aku benar-benar mampu mengendalikannya dengan kemampuanku saat ini? Raja Wu sepertinya merasakan kekhawatiran Lin Chen dan mengirimkan suaranya, teman muda. Kau tidak perlu takut, pedang iblis dunia bawah dan aku telah disegel bersama di sini selama ribuan tahun, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Selama kau dan aku sehati, kita dapat mengendalikan roh iblis di dalam pedang. Jika kau tidak berniat mengendalikan pedang iblis dunia bawah, kau tentu saja dapat menghancurkan atau menyegelnya. Iya, jika roh jahat itu berbahaya, aku tentu tidak akan membiarkannya ada di dunia ini, jatuh ke tangan orang jahat, dan membahayakan semua makhluk hidup. Sikap Lin Chen tegas. Senjata tidak dibedakan berdasarkan kebaikan atau kejahatan, tetapi bergantung pada hati rakyat, kata Raja Wu dengan suara berat. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Aku akan mengikuti kata hatiku. Lin Chen mengangguk, lalu menyalurkan kekuatan Raja Dunia Bawah dan, mengikuti respons kuat dari roh iblis di dalam pedang, menggenggam gagangnya erat-erat dengan satu tangan. Bang! Lin Chen tersentak, seolah tersedot darah, seketika terpikat oleh pedang iblis dunia bawah. Momen selanjutnya. Kekuatan Hades yang bergejolak di dalam tubuh Lin Chen mengalir tak terkendali ke pedang iblis dunia bawah, menyatu dengan roh iblis. Kemudian, melalui aliran balik roh iblis, kekuatan itu kembali mengalir ke tubuh Lin Chen. Di antara tubuh manusia dan pedang, kekuatan Hades dan energi iblis secara bertahap menyatu menjadi satu, seolah membentuk sebuah siklus, yang kemudian menghasilkan energi gelap yang luas dan menakutkan. Boom! Gelombang. Seluruh ruang lembah iblis bergetar hebat, energi iblis melonjak seperti gelombang pasang, dan altar hancur oleh energi gelap dahsyat yang dilepaskan oleh Lin Chen dan pedang iblis neter. Sungguh luar biasa, Blackbone tidak mengalami kerusakan sedikitpun meskipun terkena dampak energi gelap yang begitu kuat. Sebaliknya, Lin Chen menahan energi gelap mengerikan yang beredar di dalam tubuhnya dan pedang itu, yang terasa seperti akan meledakkan tubuhnya. Bahkan dengan tubuh tempur transformasi naga tahap ketiga yang telah ditingkatkan, ia tetap tidak mampu menahan energi gelap yang begitu kuat. Aura yang kuat dan menakutkan terbentuk di sekitar tubuhnya, seperti tornado, meraung dan mengamuk di udara, merobek arus udara di sekitarnya menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Gelombang. Saat energi gelap itu beredar bola-balik, kekuatannya semakin menguat. Energi pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya, seperti arus listrik, mengalir deras ke tubuh Lin Chen, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ditusuk dengan pisau. Ah! Gelombang.
Lin Chen Qiang tak kuasa menahan erangan kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah jiwanya sedang terkoyak, terus-menerus menanggung siksaan dan penderitaan yang luar biasa. Tampar, tampar. Tulang dan tendonnya hancur, pembuluh darahnya menonjol dan darah menyembur dari tubuhnya, dan rasa sakitnya terus meningkat. Bahkan kekuatan penyembuhan dari energi roh penyembuh pun tidak dapat dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh energi pedang roh iblis. Lin Chen sangat bingung. Perasaan dipanggil itu begitu kuat, seharusnya itu merupakan tanda persetujuan roh iblis, jadi mengapa hal itu memiliki efek merusak yang begitu kuat padanya? Tiba-tiba, Raja Wu menyampaikan suaranya, "Sahabat muda, kau harus bertahan. Meskipun roh iblis pedang dapat mengenalimu sebagai tuannya, energi pedang iblisnya sangat kuat. Ini juga merupakan ujian bagi tuan baru. Aku tahu kau sangat kesakitan saat ini, tetapi bagaimanapun juga, kau adalah seorang prajurit naga. Jika kau dapat melewati ujian roh iblis pedang, fisikmu mungkin akan mengalami terobosan yang tak terduga. Tentu saja, aku akan membantumu sebisa mungkin, tetapi pada akhirnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri." Tes. Ini jelas merupakan masalah hidup dan mati. Namun Lin Chen juga telah melalui banyak hal, dan meskipun ki pedang iblis menyebabkan kerusakan besar padanya, itu tidak berakibat fatal. Benar sekali, jika aku bahkan tidak mampu menahan kerusakan sebesar ini, hak apa yang kumiliki untuk menjadi tuanmu yang baru? Wajah Lin Chen meringis marah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayolah. Bahkan jika ada badai dahsyat atau petir, aku tidak akan pernah dikalahkan olehmu." Bang! Lin Chen terguncang hingga ke lubuk hatinya, namun ia tetap berdiri tegak dan tak tergoyahkan, seteguh batu karang, menahan rasa sakit yang luar biasa dengan tekad yang kuat. Tentu saja, Lin Chen tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik serangan di dalam tubuhnya, menggunakan energi gelap yang kuat dan energi pedang iblis untuk menempa daging dan tulangnya. Sungguh, tubuh tempur Lin Chen mengembangkan daya tahan yang kuat, dan di bawah pelatihan intensitas tinggi, potensinya juga terstimulasi. Terutama di bawah pengaruh penyembuhan yang kuat dari energi spiritual pengobatan, daging dan tulang Lin Chen akan diperkuat dengan setiap penempaan dan perbaikan. Dengan cara ini, seiring berjalannya siklus, tubuh tempur Lin Chen secara bertahap menguat, dan kemampuannya untuk menerima energi gelap dan energi pedang iblis juga menjadi lebih kuat, sementara rasa sakitnya pun berkurang. Hanya ketika mereka benar-benar menyatu menjadi satu, Lin Chen benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan roh pedang iblis dunia bawah. Meskipun potensinya belum sepenuhnya terwujud, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meraung, gelombang. Tak mampu menahan kegembiraannya, Lin Chen meraung, memunculkan naga-naga iblis yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dan menyerbu keluar. Momen itu, Lin Chen merasa seluruh tubuhnya seperti akan meledak karena energi, dan dia merasakan kegembiraan yang harus dia ungkapkan. Tiba-tiba, Raja Wu berseru dengan penuh emosi, "Roh iblis telah mengenalimu. Selama kau menyelesaikan pengorbanan darah terakhir untuk mengakui tuannya, pedang iblis neter akan menjadi milikmu." Aku mendengarnya. Lin Chen menyalurkan ki dan darah naga birunya, membangkitkan ki iblis naga, dan menuangkannya ke dalam pedang iblis neter. Hanya ketika ki dan darah menyatu barulah mereka benar-benar menjadi satu. Ledakan. Cahaya iblis itu menyembur keluar, memancarkan kecemerlangan tanpa batas. Mengejutkan. Setelah menyalurkan kekuatan kehidupan ke pedang dunia bawah, roh pedang dunia bawah diaktifkan lebih lanjut. Tampar, tampar. Bintik-bintik karat hitam pada pedang itu perlahan retak dan terkelupas, memperlihatkan ujung yang sangat tajam yang bersinar dengan cahaya jahat yang mempesona. Dentang. Suara pedang itu begitu dahsyat, seperti nyanyian iblis, sehingga memikat pikiran. Bahkan Lin Chen, yang baru saja mendapatkan pedang itu, tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Energi pedang yang sangat menakutkan. Lin Chen terkejut sekaligus takut, ini benar-benar mesin pembunuh. Hanya dengan ketajamannya yang tersembunyi, ia mampu menembus hati dan pikiran manusia, jika ia melepaskan kekuatan penuhnya, siapa yang bisa menyainginya. Tiba-tiba, Lin Chen berteriak dan menghunus pedang iblis dunia bawah dalam satu gerakan cepat. Dalam sekejap, seperti senjata ilahi yang tiada tandingannya yang baru lahir, ujungnya yang tajam berkilauan, dan energi pedang gelap yang kuat dan tak terlihat itu seolah merobek retakan tak terhitung jumlahnya di kehampaan sekitarnya, memikat jiwa. Pada saat yang sama, seolah-olah segel kutukan telah dipatahkan, Blackbone tampak mendapatkan kembali kekuatannya saat pedang dunia bawah ditarik, dan mulai mengalami transformasi yang menakjubkan dan tak terbayangkan. Bagian 1402. Tulang hitam yang patah itu memancarkan aura kejahatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, seperti transformasi total, warna tulang hitam itu pun mulai berubah, seolah-olah telah ternoda merah oleh darah, berubah menjadi merah tua yang suram, dan matanya yang kosong dan menyeramkan berkedip-kedip dengan cahaya yang memikat dan jahat. Kemudian, energi iblis yang berkobar-kobar yang meresap di lembah iblis bukanlah hasil panggilan dari pedang iblis dunia bawah. Sebaliknya, energi itu mengalir ke dalam kerangka darah aneh sebagai pintu masuk ke celah tersebut. Tiba-tiba, aura iblis yang sangat kuat meledak dengan intensitas ekstrim, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan pedang iblis dunia bawah, dan melesat langsung ke arah Lin Chen. Ledakan. Kekuatannya melonjak keluar, keganasannya yang mengerikan bagaikan ledakan nuklir, membawa keganasan yang tak tertandingi saat menghantam Lin Chen dengan dahsyat. Kebaikan. Lin Chen tampak ngeri dan bingung.
Merasakan dahsyatnya kekuatan iblis itu, Lin Chen secara alami menggenggam pedang iblis dunia bawah dengan erat, menyalurkan kekuatan Raja Dunia Bawah untuk bertahan melawannya. Boom! Gelombang. Getaran yang terus-menerus itu begitu dahsyat sehingga bahkan pedang iblis dunia bawah pun tidak mampu menahan kekuatan iblis yang mengerikan itu. Lin Chen tersambar petir, dan di bawah dampak kekuatan iblis yang luar biasa dan menakutkan itu, ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah dengan ekspresi kesakitan. Haha, hidupku memang tidak ditakdirkan untuk berakhir, dan akhirnya aku terlahir kembali. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, darah dan tulangnya berdiri tegak, cahaya jahatnya bersinar terang, dan aura menakutkan tampak terbentuk dalam radius 100 kaki, kekuatannya luar biasa. Melihat Bloodbond yang telah diaktifkan di hadapannya, yang dengan panik menyerap energi iblis yang sangat besar di lembah iblis dan menuangkannya ke dalam tubuhnya, kekuatan iblis yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Bukan hanya energi iblis, tetapi juga hantu-hantu gentayangan yang tak terhitung jumlahnya diserap dan dimurnikan secara paksa oleh darah dan tulang. Orang dapat dengan jelas mendengar jeritan yang memilukan dan putus asa, dan bahkan merasakan kebencian mereka terhadap diri sendiri. Raja Senior Wu, Lin Chen terkejut. Tiba-tiba ia merasa bahwa bukan seperti ia melepaskan jiwa yang mati, melainkan seperti ia melepaskan iblis yang menakutkan, yang memberinya perasaan bahaya yang kuat. Setan, setan yang telah berinkarnasi menjadi roh. Nak, kau telah tertipu. Orang yang mengikat simpul itu harus melepaskannya. Cepat gunakan pedang setan neter untuk menyegelnya kembali. Seru naga setan darah dengan panik. Aku mendengarnya. Lin Chen terbangun dengan kaget, mengaktifkan pedang iblis dunia bawah, dan menyalurkan kekuatan Raja Dunia Bawah ke dalamnya. Jiwa yang hancur. Niat pedang gelap. Suara mendesing. Pedang gelap yang patah, tajam dan mengancam, dengan mudah melesat di udara seperti merobek kertas. Dengan kekuatan kilat, pedang itu menyerang Bloodbond dengan dahsyat dan ganas. Jelas sekali. Dengan kekuatan pedang iblis dunia bawah, kemampuan pedang Lin Chen meningkat 100 kali lipat, tetapi juga sangat menguras energi iblisnya sendiri. Satu serangan pedang ini hampir menghabiskan sebagian besar energi iblis naganya. Lagi pula, pedang iblis dunia bawah terlalu kuat, dan Lin Chen harus mengerahkan sejumlah kekuatan yang sesuai jika dia ingin mengendalikannya. Aku bisa melihatnya. Pedang yang patah itu menghantam, tampak mendominasi dan ganas. Mata Bloodbond berkilau dengan cahaya yang menyeramkan, seolah-olah dia sudah memperkirakan ini. Namun, karena wajahnya tidak terlihat sepenuhnya, sulit untuk mengetahui emosi apa yang sedang ditunjukkan Bloodbond saat ini, tetapi orang dapat merasakan rasa jijiknya terhadap Lin Chen. Kau semut kecil tak berarti, berani-beraninya kau menghinaku. Raja Wu meraung marah. Cakar darahnya yang sekeras baja mencengkeram pedang iblis dunia bawah di tangan Lin Chen, dan energi jahat yang kuat dan menakutkan seketika menetralkan kekuatan iblis pedang itu. Dalam sekejap, momentum pedang itu tiba-tiba berhenti. Cakar iblis tulang darah Raja bela diri, seolah tanpa usaha, mencengkeram erat pedang iblis dunia bawah. Matanya yang jahat, berkilauan dengan cahaya merah darah yang mengerikan, menatap dingin ke arah Lin Chen. Apakah ini caramu membalas kebaikanku? Kata Raja Wu dingin, tanpa sadar memancarkan aura jahat dan menakutkan yang seolah mampu membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Apakah Anda Raja Senior Wu? Lin Chen berpura-pura terkejut. Kau tahu betul apa yang kuminta. Kata Raja Wu dingin. Jangan pura-pura bodoh. Dengan tipu daya kecilmu itu, kau pikir bisa menipuku. Tapi itu semua tidak penting lagi. Yang penting adalah aku akhirnya terlahir kembali, dan aku telah diberi tubuh yang begitu sempurna. Ini adalah hadiah terbaik yang diberikan surga kepadaku. Tubuh fisik. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, sepertinya gagasan naga iblis darah memang telah terkonfirmasi. Langsung, Lin Chen mengaktifkan roh pedang iblis dunia bawah, berpikir bahwa selama dia mengendalikan kekuatan pedang iblis dunia bawah, dia bisa menahan Raja bela diri. Tapi siapa yang tahu? Ketika roh pedang iblis dunia bawah diaktifkan, ia juga mengaktifkan kekuatan jahat yang dahsyat dan menakutkan, yang, seperti virus mematikan, dengan ganas mengikis tubuh dan jiwa Lin Chen. Menyumpahi. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, tetapi tidak peduli kekuatan apapun yang dia gunakan, dia tidak bisa mengusir kekuatan kutukan jahat yang menyerangnya. Hehe, kutukan jahat dan roh iblis pada dasarnya saling terkait. Meskipun aku gagal mengendalikan roh iblis, aku telah menguasai kutukan jahat di dalamnya. Raja Wu mencibir. Ketika kau mengaktifkan pedang iblis dunia bawah dan membuat roh iblis mengenalimu sebagai tuannya, kutukan jahat yang dibawanya secara alami berpindah ke tubuhmu. Dan aku adalah pengendali kutukan jahat ini. Selama kutukan jahat itu merasuki wujud dan jiwamu, aku tidak hanya dapat memperoleh tubuh fisikmu tetapi juga mengendalikan roh iblis, melepaskan kekuatan sejati pedang iblis dunia bawah. Kenapa, kita tidak punya dendam satu sama lain, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk mematahkan segel kutukan demi kamu? Mengapa kamu membalas kebaikan dengan permusuhan? Tanya Lin Chen dengan marah. Setiap orang harus menyelamatkan diri sendiri, atau dunia akan binasa. Kata Raja Wu dingin. Sejak aku disegel oleh pedang iblis dunia bawah, hanya menyisakan kerangka yang hancur dan jiwa yang mati, aku harus menempuh jalan iblis untuk bertahan hidup, memaksaku untuk bergaul dengan kejahatan. Sekarang aku tidak memiliki apapun lagi dan tidak dapat kembali ke jalan yang benar, tentu saja aku harus menciptakan lebih banyak keuntungan untuk diriku sendiri. Mungkinkah aku telah menanggung siksaan selama ribuan tahun hanya untuk mencari pembebasan dan memenuhi keinginanmu?
Aku tak pernah menyangka bahwa Raja Bela Diri yang dihormati itu akan menjadi orang yang begitu hina dan tak tahu malu. Kata Lin Chen dengan marah. Lalu kenapa kalau itu perbuatan tercela? Kita tidak punya hubungan keluarga, kenapa aku harus mengorbankan diriku untukmu? Raja Wu tertawa penuh kemenangan, tapi kau seharusnya merasa puas. Jika bukan karena bantuanku, kau pasti sudah mati di tangan murid sekte pedang itu. Karena aku telah menyelamatkan hidupmu, sudah saatnya kau membalas budiku, bukan? Meskipun kultivasiku rendah dan kekuatanku jauh lebih rendah darimu, aku masih memiliki harga diri dan kebanggaan. Aku lebih memilih menghancurkan tubuhku sendiri daripada membiarkan iblis hina, tak tahu malu, dan tak tahu berterima kasih ini berhasil. Lin Chen sangat marah dan berjuang mati-matian untuk melawan. Kekuatan seekor semut tidak ada artinya. Ejek Raja Wu, dan kekuatan iblis yang bergelombang itu secara paksa disuntikkan ke tubuh Lin Chen melalui pedang, langsung memperkuat serangan korosif dari kekuatan jahat kutukan tersebut. Bang! Lin Chen gemetar hebat, seluruh tubuhnya tampak lumpuh, tidak mampu bergerak. Ia hanya bisa merasakan teror dan keputusasaan bahwa kutukan jahat yang kuat dan mengerikan tanpa henti mengikis daging dan tulangnya, bahkan jiwanya. Perasaan itu, rasanya seperti lava yang ditumpahkan, dengan ganas mengikis tubuh dan jiwa Lin Chen, mendatangkan rasa sakit dan siksaan yang tak berujung. Orang biasa pasti sudah pingsan dan kehilangan akal sehat, tetapi Lin Chen dengan gigih melawan dan bertahan hingga garis pertahanan terakhir. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Lin Chen menggertakkan giginya, amarah dan sikap menantangnya sangat terasa. Lumayan, tekadmu sangat kuat. Tak heran kau mendapatkan persetujuan dari pedang dunia bawah. Raja Wu berkata dengan nada mengejek, awalnya, aku tidak terlalu berharap banyak padamu dan ingin memberimu waktu 10 tahun lagi untuk melatihmu. Karena kau begitu suka pamer, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan sejak zaman kuno. Rencana-rencanamu pasti akan gagal. Lin Chen menggertakkan giginya, dipenuhi kebencian yang mendalam. Perasaan ditipu dan dimanipulasi membuatnya sangat marah. Kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Lalu mengapa aku dikutuk dan disegel di sini? Mengapa aku disiksa selama ribuan tahun? Apa itu kebaikan? Apa itu kejahatan? Kekuatan adalah satu-satunya jalan. Hidup adalah satu-satunya kebenaran. Raja Wu tampak melampiaskan kekesalan dan amarahnya. Bagaimanapun, dengan menekan amarahnya selama ribuan tahun, orang biasa pasti sudah pingsan sejak lama. Hidup, di mataku, kau hanyalah seorang pengecut yang berpegang teguh pada hidup. Raja Bela Diri yang dihormati, reputasinya yang gemilang hancur dalam sekejap, balas Lin Chen dengan sinis. Jika itu aku lebih memilih dikenang selama beberapa generasi setelah kematian daripada dicap buruk selamanya saat masih hidup. Hehe, langit tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu. Apa yang kau pikir bisa dibuktikan oleh orang mati kepada dunia? Raja Wu mencibir dengan penuh kemenangan, aku akan terlahir kembali atas nama iblis, dan generasi mendatang tidak akan pernah melupakan kehebatan Raja Wu. Begitukah? Terlalu sombong tidak akan berakhir baik, kata Lin Chen dingin. Untungnya, dia mendengarkan nasihat naga iblis darah dan dengan hati-hati menyimpan kartu truf, yang bisa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kau benar-benar berpikir keajaiban akan terjadi? Apakah kau terlalu percaya diri, atau meremehkanku? Kata Raja Wu dengan nada menghina, memancarkan rasa percaya diri yang angkuh. Bagian 1403. Kekuatan jahat kutukan yang meluap-luap dengan panik mengikis dan memasuki tubuh. Daging, tulang, esensi, dan darah Lin Chen secara bertahap terkikis oleh kekuatan jahat kutukan tersebut. Bahkan pikiran dan jiwanya pun dikutuk oleh pikiran jahat, dan berbagai emosi negatif sangat memengaruhi pikiran Lin Chen. Mereka sangat menderita, baik secara fisik maupun mental, menanggung rasa sakit yang tak tertahankan dan merasa seolah-olah mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik Lin Chen hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan, tetapi dia masih berpegang teguh pada garis pertahanan mental terakhir, menatap Raja Bela Diri dengan kebencian yang luar biasa. Pada saat yang sama, tubuh sejati jiwa petir Lin Chen tersimpan di cincin jiwa naga, dilindungi oleh roh cincin naga darah. Selama tubuh utamanya tetap utuh, tubuh sejati jiwa petir akan aman dan terlindungi. Selama dia mempertahankan hubungan sekecil apapun dengan tubuh utamanya, dia memiliki kesempatan untuk merebut kembali kendali atas tubuh fisiknya. Naga darah senior, Anda benar. Untungnya Anda mengingatkan saya untuk memiliki rencana cadangan, jika tidak, saya akan benar-benar menderita kerugian besar. Kamu harus selalu waspada terhadap orang lain, anak muda. Kamu baru berada di dunia ini selama 1 atau 2 dekade, dan masih banyak yang harus dipelajari. Wajar jika mengalami kegagalan dan kemunduran. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahanmu dan menjadi lebih bijaksana. Kau benar, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberi ceramah. Kekuatan jahat terkutuk ini sangat ampuh. Sekarang, melalui pengenalan roh iblis terhadap tuannya, ia telah langsung menembus tubuhku dengan kekuatan jahat terkutuk ini, sehingga sangat sulit untuk disingkirkan. Jika ini terus berlanjut, tubuh fisikku akan diambil alih oleh iblis ini, dan bahkan jika aku mempertahankan tubuh sejati jiwa petirku, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Apakah kau punya cara ajaib untuk mematahkan kutukan ini? Baik kekuatan iblis ini maupun kekuatan jahat kutukan ini jauh melampaui kekuatanmu. Terutama sekarang setelah kau jatuh ke sarang iblis, mustahil bagimu untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku tak berdaya untuk membantumu.
Aku tidak bisa membantumu. Apakah itu berarti aku harus menerima takdirku? Lin Chen terdiam, seolah-olah dia tidak mengatakan apapun. Apakah kau bersedia menerima takdirmu? Naga iblis darah meliriknya dan berkata dengan serius, kau sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kekuatan jahat kutukan itu pada akhirnya akan menguasai tubuh dan jiwamu. Secara logis, kau benar-benar tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Untungnya, kau telah meninggalkan tubuh sejati jiwa petir, yang menyimpan secercah harapan. Selama kau berpegang teguh pada keyakinanmu, kau pasti akan mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan iblis jahat itu. Kepercayaan, apakah itu berguna sekarang? Lin Chen bingung. Satu percikan api dapat menyulut kebakaran padang rumput. Semuanya tergantung pada bagaimana kau menggunakan tubuh sejati jiwa petir, kata naga iblis darah sambil tersenyum. Karena kau tidak dapat mengubah keadaan dengan kemampuanmu sendiri, maka kau hanya dapat meminjam kekuatan surga. Meminjam dari surga. Lin Chen sepertinya memahami sesuatu, dan tiba-tiba pikirannya berbinar. Dia berseru, benar, pinjam kekuatan surga. Selama aku bisa membuat terobosan lain dan memicu kesengsaraan transformasi naga, aku pasti bisa meminjam kekuatan hukuman petir untuk memusnahkan iblis jahat. Kau adalah pemuda yang menjanjikan. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk mengubah keadaan. Semuanya bergantung pada apa yang kau lakukan. Tentu saja, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Naga iblis darah tampak sangat serius. Kebaikan. Lin Chen mengangguk berat, merasakan tekanan yang sangat besar. Ya, setelah ditempa oleh kekuatan iblis dunia bawah dan energi pedang roh iblis, kultivasi iblis Lin Chen memang maju ke tahap pertama alam iblis naga lebih cepat dari jadwal, tetapi dia tidak memicu kesengsaraan iblis naga. Ini disebabkan oleh teknik kultivasi dan fisiknya sendiri. Lin Chen ingin menyeimbangkan meridian yin dan yang-nya dan menghindari memasuki jalan iblis terlalu dini, itulah sebabnya dia dengan susah payah menjaga meridian yang surgawi. Sekarang, meridian yang surgawi tetap teguh, dan ini adalah satu-satunya kesempatan Lin Chen untuk membalikkan keadaan. Itu benar. Selama urat yang surgawi ditingkatkan, melampaui batas aslinya dan menembus hambatan, hal itu pasti akan memicu kesengsaraan transformasi naga. Oleh karena itu, tubuh sejati jiwa petir dapat memainkan peran yang sangat besar, karena tubuh sejati jiwa petir itu sendiri berada di luar alam inti emas dan dapat merangsang batas kemampuan tubuh sejati Lin Chen. Tentu saja, untuk menembus batas tersebut, seseorang harus menyerap kekuatan yang cukup dari atribut yang bersangkutan. Ramuan ajaib, buah jantung naga. Tak satu pun dari pilihan ini cocok, dan semuanya akan mudah dikendalikan oleh Raja Wu. Terlebih lagi, Lin Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menyerap benda-benda eksternal di bawah pengawasan ketat Raja Wu. Jika tubuh sejati jiwa petir terungkap, dia kemungkinan besar akan sepenuhnya ditaklukkan oleh Raja Wu. Karena kekuatan eksternal tidak dapat digunakan, maka kekuatan internal harus digunakan sebagai gantinya. Lagi pula, pedang dunia bawah itu sendiri memiliki potensi yang besar, dan energi iblis yang dikandungnya seluas lautan. Namun, untuk meningkatkan ki meridian yang surgawi, seseorang harus mengubah energi gelap dari roh pedang iblis dunia bawah. Bagus. Lin Chen juga memiliki harta karun langka, salah satu dari 10 artefak paling berharga dari Sekte Dao, yaitu Mutiara Suci Qiankun. Mutiara Suci Surga dan Bumi. Mutiara Suci Qiankun dapat mengubah kekuatan atribut apapun, dan semakin kuat kekuatan atribut yang diubah, semakin banyak kekuatan Mutiara Suci Qiankun yang dapat terus dieksplorasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya meningkat ketika bertemu lawan yang lebih kuat, dan hampir tidak ada batasnya. Selama tubuh sejati jiwa petir Lin Chen dapat mempertahankan koneksi konstan dengan tubuh utamanya, dia dapat menggunakan Mutiara Suci Qiankun untuk mengubah energi gelap roh pedang iblis dunia bawah menjadi ki meridian yang surgawi. Itu juga yang kupikirkan. Tubuh sejati jiwa petir Lin Chen, yang memegang Mutiara Suci Qiankun, mentransfer sebagian energi gelapnya ke cincin jiwa naga, begitu hubungan terjalin, semuanya akan lengkap. Lagi pula, di bawah kendali Raja Bela Diri, Lin Chen tidak berani bertindak begitu terbuka. Selanjutnya, kita harus menunggu kesempatan yang tepat untuk memancing musuh lebih dalam ke wilayah kita. Jika tidak, bahkan jika Lin Chen berhasil membuat terobosan dan memicu petir kesengsaraan, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis. Oleh karena itu, Lin Chen harus memegang garis pertahanan terakhir. Karena Raja Wu menginginkan tubuh fisik Lin Chen, tentu saja dia tidak akan menghancurkannya. Oleh karena itu, kekuatan jahat terkutuk selalu berada di bawah kendali Raja Wu, terus-menerus mengikis tekad Lin Chen. Dor. Gelombang demi gelombang kekuatan jahat terkutuk, seperti 10.000 semut yang menggigit dan 1.000 sayatan, menyebabkan Lin Chen merasakan sakit mulai dari sirkulasi darah di tubuhnya hingga ke sumsum tulang, dan pikiran serta jiwanya pun berada dalam keadaan distorsi yang ekstrim. Namun Lin Chen, dengan tekadnya yang teguh, menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, sengaja memprovokasi Raja Bela Diri, Iblis. Kau ingin merebut tubuhku, jadi tentu saja kau tidak berani menghancurkanku. Tetapi jika kau ingin menghancurkan tekadku, kau sangat salah. Aku telah melewati gunung-gunung pisau dan lautan api, melalui neraka, dan bahkan melalui gerbang neraka puluhan kali. Kau pikir kau bisa menghancurkan tekadku dengan kemampuan sekecil itu? Kau benar-benar meremehkanku. Iya. Raja Wu mendekat dengan mengancam, mengulurkan jari tulang yang tajam seperti pedang, berkilauan dengan cahaya yang dingin dan jahat. Mustahil.
Jari tulang yang dingin, tajam, dan merah darah itu dengan lembut menunjuk ke jantung Lin Chen, senyum jahat yang mengerikan terlukis di tengkoraknya, ini jantungmu. Kalau begitu, akan kulihat apakah jantungmu benar-benar sekeras tubuh nagamu. Cih! Jari merah darah itu, tajam dan tak kenal lelah, dengan mudah menembus jantung Lin Chen. Dengan baik. Tubuh Lin Chen berkedut, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa, menggertakkan giginya dan mengerang. Namun, berkat jiwa utama yang tersimpan dalam tubuh sejati jiwa petirnya, Lin Chen mempertahankan pertahanan mentalnya. Lumayan, kau punya pendirian yang kuat, tapi di hadapan kekuatan absolut, bahkan pendirian dan kemauan terkuat pun tak ada gunanya. Raja Wu mencibir. Lagi pula, aku telah bertahan hidup selama ribuan tahun, dan aku punya banyak kesabaran untuk bermain-main denganmu. Selain itu, tidak ada seorang pun di lembah iblis yang tahu tentang ini. Kau bisa bertahan beberapa hari, tapi berapa tahun kau bisa bertahan? Kau tidak perlu sengaja mencoba melemahkan tekadku. Karena segel kutukan telah rusak, lembah iblis secara alami akan terungkap ke dunia. Selain itu, Sekte Pedang sudah mencurigai lembah tersembunyi, itulah sebabnya mereka mengeluarkan misi untuk menyelidikinya. Seberapa besar kesabaranmu? Jangan coba-coba menipuku. Aku bisa bertahan berhari-hari dan bermalam-malam, kata Lin Chen dengan kesal. Nak, kau sangat pintar, tapi kepintaranmu itu menjijikkan dan mengerikan. Raja Wu benar-benar terprovokasi dan berkata dingin, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bertahan sampai napas terakhirmu? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kalau begitu, kau benar-benar telah meremehkanku. Awalnya, aku akan membiarkanmu lolos lebih mudah karena kebaikan yang telah kau lakukan untukku, tetapi sekarang tampaknya aku benar-benar harus membuatmu menderita. Itu saja. Tubuh Raja Bela Diri memancarkan aura dingin darah dan tulang, menarik energi iblis gelap dari segala arah dan menanamkannya ke dalam tulangnya. Dia membawa serta kekuatan iblis yang sangat dingin dan jahat saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Lin Chen. Tiba-tiba, energi iblis jahat yang bergelombang menyerbu tubuh Lin Chen dengan ganas, menyebabkan tubuh dan jiwanya bergetar hebat. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan meledak, mengalami rasa sakit yang luar biasa dan ketidaknyamanan yang ekstrim. Momen selanjutnya. Sebuah pemandangan aneh terjadi, saat tulang darah itu berjalan lurus ke arah Lin Chen, secara luar biasa ia menyatu dengan daging dan darahnya. Di bawah pengaruh energi iblis jahat, tulang darah itu tampak meleleh, secara bertahap menyatu dengan tulang-tulang di sekitar tubuh Lin Chen. Lelehkan tulangnya. Raja Wu akan langsung merebut dan menguasai tubuh Lin Chen. Bagian 1404. Ketika darah dan tulang menyatu ke dalam tubuh Lin Chen, rasanya seperti tetesan magma panas yang dengan ganas mengikis daging dan tulang Lin Chen, langsung memicu rasa sakit naluriah Lin Chen dari dalam. Meskipun Lin Chen telah menempa tulang naganya, membuatnya sangat kuat. Namun, di bawah pengaruh kekuatan jahat kutukan itu, daging dan tulang Lin Chen tampak meleleh, menjadi sangat lemah, dan bahkan energi mendalam dari roh penyembuh pun tidak lagi mampu memulihkannya. Boom! Gelombang. Gelombang energi jahat yang mengerikan, seperti sungai atau samudera yang luas, mengalir ke dalam tubuh Lin Chen. Dari luar ke dalam, dan dari dalam keluar, ia meresap lapis demi lapis, benar-benar mengikis daging dan tulang Lin Chen, sangat memengaruhi pikirannya, dan tanpa henti menyiksa serta menghancurkan semangat dan tekadnya. Selain fakta bahwa penyatuan darah dan tulang menyebabkan tubuh Lin Chen mengalami rasa penolakan yang kuat, hal itu juga menyebabkannya merasakan sakit yang hebat. Pada saat yang sama, pikiran dan kesadaran Raja Bela Diri juga mulai mengikis dan menduduki pikiran dan jiwa Lin Chen, mencoba untuk secara paksa mengusir pikiran dan kesadaran Lin Chen dengan cara yang tirani. Tubuh bisa dikalahkan, tetapi semangat dan kemauan seseorang tidak mudah dihancurkan. Iya. Dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, Lin Chen mempertahankan pertahanan mental terakhirnya. Dengan bantuan rahasia dari tubuh sejati jiwa iblisnya, tidak mudah bagi Raja Bela Diri untuk memaksa Lin Chen melepaskan tekad mentalnya. Tekad yang begitu keras, sepertinya aku telah meremehkanmu. Raja Wu mencibir dingin, mengejek, namun, setiap orang memiliki naluri dan emosi, baik positif maupun negatif. Ketika emosi negatif dan rasa sakit mencapai tingkat tertentu, tekad mereka akan benar-benar runtuh. Bagaimanapun, setiap orang memiliki batasnya. Kamu sangat kuat, tapi hanya itu saja. Bagiku, berurusan denganmu hanyalah soal mengerahkan lebih banyak usaha. Justru itulah nilaimu, yang membuat waktu dan usahaku sepadan. Menyerah berarti kematianmu hanyalah masalah waktu. Daripada berjuang dalam penderitaan dan berpegang teguh pada hidup, kau hanya akan menderita sedikit lebih lama. Lebih baik mengakhirinya sekarang. Ketika aku mewarisi tubuh pertempuran bela diri nagamu, aku tidak akan menyia-nyiakan potensi dan bakatmu. Aku akan menggunakan namamu untuk membuatmu terkenal, termasyhur di seluruh dunia, dan diabadikan dalam sejarah. Tentu saja, jika kau memiliki musuh, aku juga akan membantumu membalas dendam dengan darah dan kebencian. Sembari Raja Wu berusaha sekuat tenaga untuk merayu Lin Chen, ia juga melancarkan serangan dahsyat terhadap tubuh dan jiwa Lin Chen. Dengan penyatuan darah dan tulang serta terkikisnya kekuatan jahat terkutuk, Lin Chen hampir kehilangan kendali atas tubuh fisiknya. Namun, Raja Bela Diri masih belum menyadari struktur tubuh tempur dan sistem kultivasi Lin Chen. Meridian yang surgawi yang ditekan dan disembunyikan masih tetap kokoh sebagai garis pertahanan terakhir. Seperti yang dikatakan naga iblis darah, percikan api tunggal dapat menyulut kebakaran padang rumput.
Yang kurang sekarang adalah api yang berkobar untuk menyalakan sepenuhnya urat yang surgawi yang terpendam. Lin Chen mampu menahan rasa sakit fisik dengan tekadnya yang kuat, tetapi pikiran negatif dan jahat yang ditanamkan Raja Bela Diri ke dalam pikiran dan jiwa Lin Chen menjadi ujian berat bagi kultivasi mental Lin Chen. Kegelapan, kebencian, dendam, keputusasaan, amarah. Berbagai pikiran yang sangat negatif dan gelap, disertai dengan roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dengan penampakan hantu yang mengerikan, dengan panik menyerang pikiran Lin Chen. Perasaan itu. Seluruh otak Lin Chen terasa seperti sedang dikerok oleh gunting yang tak terhitung jumlahnya, dan lautan jiwanya seolah terkoyak menjadi kepingan yang tak terhitung, mendatangkan siksaan mental tanpa akhir baginya. Meskipun begitu, Lin Chen tetap teguh pada keyakinannya dan menjaga ketenangannya. Ia melafalkan mantra pembersihan pikiran dalam hati, mengolah pikiran dan jiwanya, tetap tak tergoyahkan seperti gunung, dengan teguh menjaga garis pertahanan terakhir pikirannya, yang tak dapat ditembus. Raja Wu sangat marah. Dia tidak menyangka kultivasi mental Lin Chen begitu mendalam. Dia berkata dingin, "Nak. Jangan buang waktumu, tubuhmu sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku bisa mengendalikan gerakanmu. Bahkan setelah kita melarikan diri dari lembah iblis, aku masih punya banyak waktu untuk melemahkanmu. Kau bisa bertahan untuk sementara, tapi kau tidak bisa bertahan selamanya. Mari kita berkumpul." Dengan raungan, Raja Wu menyebabkan tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar. Energi iblis gelap yang luas dan bergelombang di lembah iblis menggunakan tubuh Lin Chen sebagai pintu masuk, dengan ganas dan kuat mengalir ke dalam tubuh Lin Chen. Itu benar. Pikiran Lin Chen sangat stabil. Untuk menghindari menarik perhatian kekuatan yang benar, Raja Bela Diri tidak bisa terus membuang waktu dengan Lin Chen. Dia hanya bisa mengendalikan gerakan Lin Chen dan melarikan diri dari lembah iblis terlebih dahulu. Kemudian, ketika energi iblis yang sangat besar mengalir ke tubuhnya, darah dan tulang akhirnya berhasil menyatu ke dalam tulang tubuh Lin Chen. Meskipun masih ada sedikit penolakan dan perlawanan, pada dasarnya mereka tidak dapat dipisahkan. Tulang naga di dalam tubuh Lin Chen juga berubah menjadi tulang naga darah. Lin Chen tidak bisa memastikan seberapa kuat tulang naga darah itu, tetapi setelah menyatu dengan tulang pertempuran Raja Bela Diri, kekuatannya setidaknya menjadi ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Grenoble. Tubuh Lin Chen mulai bergerak tak terkendali, dan dia mulai dikendalikan oleh darah dan tulang Raja Bela Diri. Jika Raja Bela Diri dapat sepenuhnya menembus pikiran Lin Chen, dia dapat terlahir kembali dengan sempurna melalui tubuh Lin Chen. Haha, aku berhasil mengambil alih tubuhmu. Meskipun tidak sempurna, ini tetap merupakan pencapaian besar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku akan mampu mengendalikan sepenuhnya tubuh dan jiwamu serta meregenerasimu. Raja Wu tertawa penuh kemenangan. Lin Chen ketakutan, tubuhnya mulai lepas kendali. Namun, tubuh dan jiwa pada akhirnya adalah satu. Selama pikiran dan jiwa asli Lin Chen masih ada, akan sulit bagi Raja Bela Diri untuk benar-benar menguasai tubuhnya dan terlahir kembali. Tetapi karena tubuh fisik telah diambil alih, menembus pikiran dan jiwa hanyalah masalah waktu. Justru karena alasan inilah Raja Bela Diri telah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Lin Chen. Ditambah dengan interaksi antara kekuatan jahat kutukan dan roh iblis, tampaknya akan sulit bagi Raja Bela Diri untuk membebaskan diri lagi. Namun, Raja Wu mengincar tubuh fisik Lin Chen dan bertekad untuk mendapatkannya, tanpa mempertimbangkan jalan keluar apapun. Terlebih lagi, dengan kultivasinya selama ribuan tahun, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menembus tahap pertama alam naga iblis bisa menandinginya? Boom, gelombang. Energi iblis yang meluap-luap, seperti gelombang pasang, terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Lin Chen. Sang Raja Bela Diri, menggunakan tubuh Lin Chen, merasakan aliran darah dan ki, vitalitas yang kuat, dan fisik yang kokoh di dalam dirinya. Semuanya terasa begitu nyata, dan dia dengan gembira berteriak, "Haha. Ini luar biasa. Setelah 1000 tahun menderita, akhirnya aku memiliki tubuh fisik yang bahkan lebih sempurna daripada di kehidupan sebelumnya. Aku bisa langsung menjadi ahli bela diri naga. Mimpi saja, selama aku masih hidup, kau tidak akan berhasil." Lin Chen menyampaikan pikirannya. "Itu hanya tarikan napas, berapa lama kau bisa menahannya?" kata Raja Wu dengan nada meremehkan. "Surga akan menghukum mereka yang begitu rendah moralnya." Lin Chen meraung marah, "Meskipun aku bukan tandinganmu, surga tetap akan menjatuhkanmu." "Astaga, bukankah kau bilang kau tidak percaya pada takdir? Dan kau masih berani berdoa memohon campur tangan ilahi? Kurasa kaulah yang benar-benar delusi." Raja Wu tertawa penuh kemenangan, lalu mencibir, "Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau kehabisan akal. Kalau begitu, aku akan memastikan kau mati sepenuhnya. Apakah tidak ada yang mengajarimu bahwa kau seharusnya tidak tahu apa itu rasa hormat, sekarang kau berada di wilayah tuanmu?" kata Lin Chen dingin. "Benar, kau sangat kuat, tapi kau salah tentang satu hal. Bahkan jika kau bisa mengendalikan tubuhku, akulah tuanmu yang sebenarnya." Tiba-tiba, Lin Chen mengaktifkan tubuh sejati harimau petir, membangkitkan jiwa utamanya, dan mengendalikan meridian yang surgawi. Momen selanjutnya, Lin Chen menyalurkan kekuatan mutiara suci Qian Kun untuk mengubah kekuatan roh iblis, karena orang yang mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah selalu adalah Lin Chen, sementara Raja Bela Diri mengendalikan kekuatan jahat terkutuk yang melekat padanya. Dalam hal ini, selama jiwa utama tetap utuh, Lin Chen masih dapat mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah. Roh pedang dunia bawah kini telah menyerap sejumlah besar energi iblis gelap, mengumpulkan kekuatan gelap yang tak terbatas, cukup untuk dihamburkan oleh Lin Chen.
Bagikan ini. Lin Chen mengeluarkan teriakan tanpa suara, tubuh dan jiwanya bergejolak hebat. Energi iblis gelap yang memenuhi tubuhnya tanpa terkendali disuntikkan ke dalam cincin jiwa naga, dan kemudian diubah oleh mutiara suci Qian Kun yang dikendalikan oleh tubuh sejati jiwa petir. Kemudian, kekuatan yang disalurkan dari cincin jiwa naga berubah menjadi gelombang energi kebenaran, yang kemudian diedarkan dan disalurkan ke meridian yang surgawi di dalam tubuh Lin Chen. Momen itu, seperti kayu kering yang bertemu dengan api yang berkobar, meridian yang surgawi tampak tiba-tiba menyala, cahaya sucinya naik dan energi kebenarannya bertahan lama. Energi kebenaran yang surgawi yang sangat kuat menembus kegelapan, bersinar terang di dalam tubuh Lin Chen. Ini, Raja Wu benar-benar terkejut, sama sekali tidak siap. Itu adalah kasus kelalaian tunggal, yang mustahil untuk dicegah. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Lin Chen bisa melepaskan energi kebenaran yang begitu kuat dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Bagian 1405. Cahaya suci yang bersinar menerobos kegelapan, membebaskan diri dari belenggu, dan memancar dengan vitalitas yang tak terbatas. Dalam sekejap, cahaya, hitam dan putih, saling berjalin, berubah bentuk, dan menyatu, memancarkan cahaya yang kuat dan aneh. Energi yang surgawi melonjak keluar dengan kekuatan yang luar biasa, membara dengan hebat seperti api yang berkobar. Pada saat yang sama, hal itu mengaduk esensi dan darah dalam tubuh Lin Chen, membuatnya mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Yin dan Yang saling mengubah dan melengkapi, mengubah Yin menjadi Yang, menyelaraskan Yin dan Yang, dan membuat meridian Yin dan Yang menjadi sangat aktif. Tidak, mustahil, aku sudah mengendalikan tubuh anak ini. Tidak ada energi kebenaran yang kuat di dalam dirinya, dia juga tidak menggunakan senjata sihir apapun, apalagi meminum pil apapun. Jadi mengapa dia bisa melepaskan energi kebenaran yang begitu kuat? Mungkinkah itu potensi dirinya sendiri? Raja Wu sangat bingung dan berteriak marah, anak, trik apa yang kau gunakan? Jika kau tidak berhenti, aku akan menghancurkan tubuhmu. Haha, kau telah menderita selama ribuan tahun sebelum akhirnya dibebaskan, dan sekarang kau memiliki tubuh yang sempurna seperti milikku. Apakah kau benar-benar rela melepaskannya? Lin Chen tertawa mengejek. Jika kau mengancamku, menurutmu aku berani melakukannya atau tidak? Kata Raja Wu dengan marah, paling buruk, aku akan memilih tubuh lain. Kalau begitu, silakan pilih. Jika kau melewatkan yang ini, kau tidak akan mendapatkan yang lain, provokasi Lin Chen. Lagi pula, kau tidak perlu menakutiku. Karena energi jahat terkutukmu dan roh pedang iblis dunia bawah adalah satu, dan aku adalah pemilik pedang iblis dunia bawah, kita praktis tak terpisahkan. Yang terpenting, darah dan tulangmu telah menyatu dengan tubuhku, menjadikanmu pemilik yang terhubung secara objektif juga. Apakah kau pikir kau masih bisa melarikan diri sekarang? Bahkan jika kau memiliki kemampuan itu, kau pasti akan menderita kehilangan esensi jiwa yang besar, yang akan menjadi kerugian besar. Setelah pikirannya terbongkar, Raja Wu menjadi marah dan mendengus, bocah. Kau tidak perlu bersikap sombong dan angkuh padaku. Sekalipun kau memiliki energi kebenaran terkuat sekalipun, kau bukanlah tandinganku. Begitukah? Kalau begitu aku harus benar-benar merasakan kekuatan ilahi Raja Bela Diri. Lin Chen sengaja memprovokasi Raja Bela Diri, karena Raja Bela Diri memiliki pikiran negatif yang sangat berat dan pikirannya mudah terpengaruh. Tiba-tiba, Raja Wu kembali melepaskan kekuatan energi jahat terkutuk, menarik energi iblis gelap yang bergelombang seperti arus deras, tanpa henti menyerang energi yang benar yang meletus di dalam tubuh Lin Chen. Tapi siapa yang tahu? Energi jahat terkutuk dan energi iblis gelap yang dilepaskan oleh Raja Wu tidak hanya gagal memadamkan api dahsyat Ki kebenaran yang surgawi, tetapi malah memicu momentum musuh. Itu benar. Mutiara suci Qian Kun dapat mengubah semua kekuatan elemen, termasuk energi jahat terkutuk, tetapi hanya jika ada sumber transformasi dan sumber penyerapan. Tubuh sejati jiwa petir yang disembunyikan Lin Chen adalah sumber transformasi, sementara meridian yang surgawinya adalah sumber penyerapan. Selama pikiran Lin Chen tetap abadi, dia akan selalu menjadi penguasa tubuh asalnya. Sebaliknya, meskipun Raja Bela Diri menyatu dengan tubuh Lin Chen, dia hanya mengendalikan kemampuan Lin Chen untuk bergerak. Namun, dia masih dalam posisi mengendalikan dan tidak dapat benar-benar menyatu dengan Lin Chen. Dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh Lin Chen. Yang terpenting, Raja Wu akhirnya dibebaskan dan bertemu dengan tubuh yang begitu sempurna. Dia juga mampu mengambil alih dan mengendalikan pedang iblis tak tertandingi yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh raja-raja dunia bawah sekte Dewa Mayat. Bagaimana mungkin Raja Wu tega menghancurkan Lin Chen? Inilah sebabnya mengapa Raja Wu semakin terjerat, bahkan sampai memutus jalur pelariannya sendiri. Lagi pula, dengan ribuan tahun kultivasi dan fondasi yang dimilikinya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menandingi seorang junior dari generasi selanjutnya? Namun, Raja Wu gagal menemukan sumber letusan Ki kebenaran yang surgawi. Semakin dia mencoba menekannya, semakin kuat Ki kebenaran yang surgawi itu. Mustahil. Raja Wu sangat marah. Bahkan kutukan jahat pun tidak mampu menekan energi kebenaran dari langit. Dia berteriak dengan geram, dasar bajingan. Sihir macam apa yang kau gunakan? Aku tidak tahu sihir apapun. Aku hanya menggunakan kejahatan untuk melawan kejahatan, dan keburukan untuk melawan keburukan. Kata Lin Chen mengejek. Apa, Yang Mulia Raja Wu, apakah Anda panik? Panik? Kenapa aku harus panik? Kau, bocah ingusan, berani bermimpi melawanku.
Raja Wu mencibir, karena aku sudah menguasai tubuhmu, tentu saja aku sudah mengetahui kekuatan dan kelemahanmu. Sebagai praktisi kultivasi kebaikan dan iblis, kau selalu menyeimbangkan energi kebaikan dan iblis di dalam tubuhmu. Harus kuakui, kau mengendalikannya dengan sangat baik, tetapi jika salah satu kekuatan menjadi tidak seimbang, itu akan sangat merugikan sistem tubuhmu. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi apa yang ingin Yang Mulia sampaikan kepada saya? Tanya Lin Chen dengan penuh minat. Meskipun aku belum tahu bagaimana kau berhasil melepaskan energi kebenaran yang begitu kuat, kau selalu berusaha menjaga keseimbangan antara energi kebenaran dan energi iblis. Kegagalan awalmu saat pertama kali bertemu dengan pedang iblis dunia bawah mungkin karena kau menahan diri. Raja Wu menganalisis dengan cermat, tampak cukup tenang. Kau tidak boleh terlalu lengah. Aku tidak bisa mempercayai seseorang tanpa alasan. Dan ternyata aku benar, aku tidak pernah membayangkan bahwa Raja Bela Diri yang termasyhur itu adalah penjahat yang begitu hina dan licik. Ini benar-benar menghancurkan pandangan duniaku, kata Lin Chen dengan sinis. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Aku telah menderita selama ribuan tahun dan akhirnya dibebaskan. Lagi pula, aku memiliki dendam besar yang harus dibalaskan. Mengapa aku harus mengabulkan keinginanmu? Kata Raja Wu dengan marah. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengabulkan permintaanku. Aku hanya ingin membalas kebaikan dengan kebaikan, saling membantu, dan meninggalkan tempat mengerikan ini secepat mungkin. Kata Lin Chen dingin, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa tindakanku membalas kebaikan akan berubah menjadi menyelamatkan orang jahat yang tidak tahu berterima kasih dan malah akan menggigitku kembali. Benar, kita telah melunasi semua hutang budi kita. Sekarang tinggal soal persaingan yang adil. Persaingan yang adil, tubuh ini milikku. Kau telah merebut tubuhku secara paksa, dan kau bicara padaku tentang keadilan. Apa kau tidak punya rasa malu? Sejak saat kau mematahkan kutukan itu, kau bukan lagi milikku. Tapi yakinlah, aku hanya meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Setelah aku membalas dendam atas dendamku yang besar, aku akan mengembalikannya padamu. Aku sudah melihat orang-orang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang sekurang ajar dirimu. Kata Lin Chen dengan marah. Nasibku ada di tanganku sendiri. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu, iblis jahat ini, berhasil dan membahayakan rakyat jelata. Haha, kau berani-beraninya berpikir bisa melawanku dengan kekuatan sekecil itu. Aku hanya tidak ingin melukai tubuhmu. Karena kau begitu bodoh, aku akan membuatmu menderita lebih banyak lagi. Raja Wu tertawa angkuh. Tiba-tiba, energi jahat terkutuk di dalam tubuh Lin Chen terus melonjak kekuatannya, dipenuhi dengan energi gelap yang kuat dan dahsyat, menyebabkan tubuh Lin Chen membengkak seperti balon, dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebagai pemilik aslinya, Lin Chen tentu saja dapat merasakan rasa sakit yang hebat, tetapi dia tetap menahan rasa sakit itu dan berusaha sebaik mungkin untuk mengubah energi negatif dalam tubuhnya, sehingga terus memperkuat energi positif dari yang surgawi. Dua energi kuat yang saling tolak-menolak itu bertabrakan hebat di dalam tubuh Lin Chen, yang secara alami memperparah rasa sakitnya. Darah dan tulang yang telah menyatu ke dalam tubuh Lin Chen tentu saja juga terpengaruh, dan Raja Bela Diri itu pun mulai merasakan sakit, tetapi dia tidak punya jalan keluar. Saat energi jahat terkutuk dan energi iblis gelap di dalam tubuhnya menghilang, Raja Wu akhirnya menyadari tipuan itu dan berseru kaget, jadi begitulah. Aku akhirnya mengerti. Anak yang baik, senjata sihir macam apa yang kau sembunyikan yang bisa mengubah energi iblisku? Coba tebak, Lin Chen bercanda. Apakah ini cincinnya? Raja Wu mengendalikan anggota tubuh Lin Chen, mengangkat tangannya untuk memeriksa cincin jiwa naga dengan saksama, dan mencibir, ini pasti juga benda iblis, kan? Sungguh luar biasa, bahkan bisa mengubah energi iblisku. Terlebih lagi, aku juga bisa merasakan aura jiwamu di cincin darah ini, tidak heran sulit untuk menghancurkan jiwa utamamu, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu kenapa kalau memang aku adalah dia? Cincin jiwa nagaku hanya mengenali aku sebagai tuannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tantang Lin Chen. Aku tak berdaya melawanmu, tapi setiap orang punya batasnya. Sekalipun kau bisa mengubah energi iblisku, kau akan meledak dan mati saat mencapai level tertentu. Ini tidak akan menguntungkan kita berdua. Ejek Raja Wu. Tidak ada manfaatnya, tapi apakah itu berarti aku pantas mati? Aku hanya punya harga diri. Sekalipun aku hancur berkeping-keping hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu membunuhku. Paling buruk, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku, kata Lin Chen dengan penuh kebencian. Untuk apa repot-repot? Bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah dan berbagi satu tubuh? Dengan pengalaman kultivasiku selama ribuan tahun, kau akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang. Jika kau menemukan tubuh yang cocok saat itu, aku akan dengan senang hati melepaskan diri untuk memenuhi kebutuhanmu, goda Raja Wu. Pertama-tama, aku tidak bisa mempercayaimu. Kedua, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang hina, tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih, dan pengkhianat sepertimu menodai tubuhku sebagai petarung. Ejek Lin Chen. Dasar bajingan tak berguna, kau lihat kau tak akan belajar dari kesalahanmu sampai kau berhadapan dengan kematian. Karena kau sudah sejauh ini, aku akan melumpuhkanmu. Raja Wu meraung marah. Saya baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, suatu kekuatan menakutkan dan tak terlihat turun tanpa peringatan, menyelimuti dan menekan kami dengan berat. Raja Wu terkejut, kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini membuatnya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Bagian 1406.
Gemuruh, gelombang. Serangkaian suara guntur yang teredam bergema, kehampaan bergetar, dan arus udara di sekitarnya menjadi gelisah, menciptakan perasaan akan datangnya badai. Kemudian, suatu kekuatan tak terlihat yang luas dan menakutkan, mengabaikan batasan ruang lembah iblis, menekan dengan berat seperti sebuah gunung. Dor, dor. Tanah retak, debu berputar-putar, angin berhembus kencang, energi iblis berputar-putar, dan jeritan orang mati bergema dalam keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat, seperti gunung raksasa, menekan tepat ke tubuh dan jiwa Lin Chen, menyebabkan darah dan ki-nya melonjak dan tulang-tulangnya membengkak. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dilapisi besi dan batu, sangat berat dan menyesakan. Kekuatan surgawi. Bagaimana mungkin ada kekuatan surgawi? Raja Wu terkejut dan bingung. Haha, sudah kubilang sejak lama, orang jahat akan dihukum oleh surga, dan sekarang kau telah menerima balasan setimpal. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, setelah berhasil memicu petir kesengsaraan. Pembalasan, sebaiknya kau pahami ini, murka ilahi ini akan menimpamu. Tidak, itu tidak benar. Raja Wu berseru, lalu tiba-tiba menyadari apa yang telah dikatakannya dan berseru kaget, kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir itulah yang kau, bajingan, telah tarik. Sungguh sebuah kesalahan besar. Raja Wu berfokus pada penanganan ki kebenaran yang surgawi di dalam diri Lin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasi Lin Chen telah mencapai titik buntu. Ketika kekuatan yin dan yang dalam diri seseorang mencapai batasnya, terobosan akan terjadi sesuai dengan itu. Mereka telah merencanakan semuanya, tetapi mereka tidak mengantisipasi keberadaan cobaan petir. Memang, Tuan Raja bela diri, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena bantuan Anda yang besar, bagaimana mungkin saya bisa memicu petir kesengsaraan? Lin Chen berkata dengan bangga, sungguh orang yang baik. Anda benar-benar orang yang hebat. Dasar bajingan tak berguna, aku akan menghancurkanmu. Raja Wu meraung marah. Menghancurkanku. Raja bela diri adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Apakah dia tidak tahu aturan hukuman petir? Aku adalah penguasa tubuh ini sekarang. Jika kau dengan sengaja melukai transenden kesengsaraan, apakah kau percaya bahwa kekuatan surga akan segera memusnahkanmu, jiwa dan raga? Lin Chen berkata dengan sangat meremehkan. Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Jangan lupa, kita satu. Raja Wu sangat marah. Iya, justru karena kita satu, kita harus berdiri bersama dalam suka dan duka. Lin Chen mencibir. Yang lebih penting, Tian Wei sekarang telah mengincarmu, dan aku khawatir kau tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, jangan sok kuat padaku. Aku hanyalah manusia tak berharga sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih takut mati. Anda. Raja Wu terdiam karena marah, perutnya dipenuhi amarah. Lin Chen benar, Raja Wu telah menanggung ribuan tahun penderitaan dan akhirnya mencapai pembebasan, mengembangkan tubuh tulang pertempuran iblis darah. Selama dia memiliki tubuh fisik, dia bisa terlahir kembali. Raja Wu telah menanggung banyak kesulitan untuk mencapai hari ini, dan dibandingkan dengan Lin Chen, pemuda yang tidak berpengalaman ini, Raja Wu yang telah terlahir kembali, lebih menghargai hidupnya daripada siapapun. Dasar bocah nakal, kau benar-benar menggunakan trik ini untuk melawanku. Raja Wu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku setelah kau melewati cobaanmu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kata Lin Chen dengan tenang. Memang, sekalipun Lin Chen berhasil melewati cobaan beratnya, dia tetap hanya akan berada di alam naga transformasi, dan tetap tidak akan mampu menandingi seorang raja bela diri. Kecuali dia terus bertransformasi dan memperkuat ki kebenaran yang surgawinya, bahkan tubuh tempur terkuat pun memiliki batasnya. Oleh karena itu, Lin Chen harus menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sebelum menyelesaikan kesengsaraan tersebut, dan kemudian memaksa keluar kekuatan kutukan jahat di dalam tubuhnya, sehingga membebaskan diri dari kendali raja bela diri. Lagi pula, Raja Wu belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh dan jiwa Lin Chen, dan masih akan ditolak oleh petir kesengsaraan, namun dia tidak bisa membebaskan diri dan terpaksa membantu Lin Chen mengatasi kesengsaraan tersebut. Menjijikkan. Raja Wu sangat marah. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menyaksikan berbagai macam konspirasi dan tipu daya, tetapi sekarang ia telah dikalahkan oleh seorang junior dari generasi selanjutnya. Ini adalah aib yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, seiring bertambahnya kekuatan ilahi, kehendak destruktifnya menjadi semakin jelas. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar, dan batasan spasial seluruh lembah iblis terkoyak oleh kekuatan langit, memperlihatkan lubang raksasa di langit yang dipenuhi awan petir. Takut. Kekuatan dahsyat dari langit sudah cukup untuk menghancurkan batasan ruang di lembah iblis. Ledakan. Ledakan. Awan badai bergulir dan meraung, seperti aura menakutkan dari zaman purba, seolah-olah dunia telah diciptakan, dengan binatang buas purba yang tak terhitung jumlahnya meraung tanpa henti di awan badai di langit. Kekuatan langit terus berlanjut dengan gelombangnya yang tak terbendung. Awan badai itu semakin besar dan kuat, memancarkan kekuatan yang semakin menakutkan. Seperti miliaran gunung, mereka runtuh dan menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, seluruh ruangan seolah membeku, aliran udara terhenti, dan menjadi sangat berat, membuat Lin Chen dan Raja Wu merasa seperti tidak bisa bernapas.
Secara khusus, sekarang setelah Raja Wu mengendalikan tubuh Lin Chen, kekuatan ilahi yang dirasakannya menjadi semakin nyata dan terasa, yang membuat Lin Chen merasa jauh lebih tenang. Nak, dosa apa yang telah kau perbuat? Bagaimana mungkin kau menderita hukuman petir yang begitu mengerikan? Raja Wu berkeringat dingin, dan bahkan menyesali keputusannya untuk merasuki tubuh Lin Chen. Kalau begitu, kau harus bertanya pada Raja Bela Diri. Berapa banyak nyawa yang telah dibantai di lembah iblis ini selama ribuan tahun terakhir? Ejek Lin Chen. Namun, ini adalah pembalasan yang pantas kau terima. Jika kau ingin menyelamatkan tubuh fisikku, sebaiknya kau membantuku menangkis malapetaka ini. Dasar bajingan, jangan terlalu sombong padaku. Kita masih belum tahu siapa yang memanfaatkan siapa. Setelah kau melewati cobaan, aku akan sepenuhnya mengendalikan tubuhmu dan menjadi tuanmu. Raja Wu mendengus. Terutama setelah ditempa oleh cobaan petir, perpaduan wujud dan jiwamu akan lebih sempurna, lebih kuat, dan lebih stabil. Begitukah? Kalau begitu, semuanya akan bergantung pada kemampuan kita. Lin Chen mendengus. Selama dia mengendalikan jiwa utama dan meridian Yin Yang, dia dapat memperkuat kedaulatan tubuh fisiknya dan bahkan menjadikan Raja Bela Diri sebagai batu loncatan. Bagaimanapun, tubuh sejati jiwa petir Lin Chen saat ini berada di cincin jiwa naga, terus-menerus memengaruhi jiwa utama. Terutama setelah mengaktifkan kekuatan meridian yang surgawi, Lin Chen telah mendapatkan kembali setengah dari kedaulatan tubuh fisiknya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memperebutkan kedaulatan demi menyusun rencana untuk menghadapi Raja Bela Diri. Mengapa tidak memanfaatkan bantuan orang lain untuk melewati cobaan ini? Nak, orang ini benar-benar tertipu. Sekarang dia terkunci oleh kekuatan surgawi, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Naga Iblis Darah berkata dengan sungguh-sungguh, namun, orang ini memang merepotkan, dan kekuatannya tidak sederhana. Kita harus mengusirnya sebelum kita menyelesaikan cobaan kita. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa menggunakan kekuatan cobaan petir untuk melenyapkannya. Jangan khawatir, sekarang dia sudah berada di kapal bajak laut, dia bisa melupakan kemungkinan lolos tanpa cedera. Lin Chen mencibir, kita belum tahu kekuatan kesengsaraan petir. Memintanya membantuku memblokir kesengsaraan itu hanya akan menguntungkanku, dan aku akan punya lebih banyak waktu untuk mematahkan kutukan dan kekuatan jahatnya. Iya, kekuatan jahat kutukan itu memang merepotkan dan harus segera dihilangkan. Kata Naga Iblis Darah dengan sungguh-sungguh, lagi pula, kekuatan jahat kutukan itu adalah kekuatan yang diandalkannya. Jika kita bisa mematahkan kekuatan jahat kutukan itu sama saja dengan memutus jalur hidupnya. Aku akan melakukan yang terbaik, dan kuharap kau akan membantuku. Pikiran Lin Chen dipenuhi kesungguhan saat ia mengamati tubuh bagian dalamnya dan merasakan kekuatan surga. Harus diakui bahwa kekuatan surgawi itu sangat dahsyat dan kekuatannya benar-benar menakutkan, jauh melampaui cobaan petir apapun yang pernah dihadapi Lin Chen. Untungnya, Lin Chen telah memasuki tahap pertama alam iblis naga, yang sangat meningkatkan tubuh naganya. Terutama, dengan perpaduan darah dan tulang Raja Bela Diri, pertahanan tubuh tempur Lin Chen menjadi jauh lebih tangguh. Jika dia harus menghadapi kota pedang lagi, Lin Chen pasti tidak akan gentar. Sebaliknya, Raja Wu merasa sangat sedih. Meskipun dia telah mengendalikan tubuh fisik Lin Chen, dia tidak dapat menggunakan kekuatan tubuh Lin Chen. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan energi jahat terkutuk dan kekuatan tulang darah yang berada di bawah kendalinya untuk melindungi Lin Chen dari cobaan petir. Sama saja, Raja Wu juga dapat menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menjadi pemilik sejati tubuh Lin Chen, dan terlahir kembali dengan sempurna berkat anugerah langit dan bumi. Bocah, aku belum pernah kalah sekalipun seumur hidupku. Bahkan jika aku dikalahkan oleh Raja Dunia Raja Dunia Bawah itu juga akan mati karenanya. Raja Wu mencibir dengan jijik. Sedangkan kau pikir kau bisa mengakali aku dengan trik-trik kecilmu. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah bahwa jahe tua lebih pedas? Kau tidak layak untuk melawanku. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan, dan generasi baru di dunia melampaui generasi sebelumnya? Balas Lin Chen. Tuan Wu, Anda sudah setua fosil hidup. Sebaiknya Anda menutup mata saat sudah waktunya. Mengapa repot-repot berdebat dengan kami anak muda? Kau bermulut tajam. Begitu aku berhasil, aku akan menyegel jiwamu, sehingga kau tidak akan pernah menemukan kedamaian setelah kematian, tidak akan pernah bereinkarnasi, dan akan menderita siksaan abadi. Raja Wu mengutuk dengan penuh kebencian, kau akan membayar harga yang paling mengerikan atas kesombongan dan ketidakhormatanmu. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir, kata Lin Chen tanpa rasa takut. Bagian 1407. Awan badai bergulir dan bergelombang seperti ombak, menyebabkan langit dan bumi bergetar, seolah melepaskan kekuatan ilahi yang tak tergoyahkan dan menakutkan, menyelimuti seluruh lembah iblis dalam kegelapan dan keheningan. Aku mengorbankan diriku demi orang-orang benar dan rakyat jelata, menyegel gua iblis selama ribuan tahun, menanggung siksaan dan penderitaan yang tak ada habisnya. Kapan surga pernah menunjukkan kebaikan kepadaku? Raja Wu meraung penuh amarah, sekarang setelah aku akhirnya terlahir kembali, kau, surga yang buta dan hianat, masih tidak mau melepaskanku. Hari ini, meskipun itu berarti cobaan yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menghentikan jalanku menuju kelahiran kembali. Ledakan. Kekuatan iblis melonjak, dan energi jahat melambung ke langit. Raja Wu secara paksa merasuki tubuh Lin Chen, matanya memerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan.
Karena tidak bisa menggunakan kekuatan Lin Chen, Raja Bela Diri enggan menggunakannya dan malah bersiap untuk menghadapi cobaan petir dengan mengandalkan energi iblisnya sendiri yang sangat kuat. Sangat dahsyat, seru Lin Chen dengan terkejut. Tentu saja, tingkat kultivasi orang ini pasti telah melampaui alam transformasi naga ketika dia masih hidup. Bahkan jika tidak seperti dulu, fondasi kultivasinya selama beberapa ribu tahun adalah sesuatu yang tidak dapat kau bandingkan. Kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Itu sempurna. Dengan bantuannya untuk mengatasi cobaan ini, kita bisa tenang, kata Lin Chen sambil tersenyum. Tenang saja, dia sudah mengambil alih tubuhmu. Jika dia menjalani cobaan itu sendirian, surga pada akhirnya akan menentukan dialah yang menjalani cobaan tersebut. Pada saat itu, dia bisa menjadi jiwa utama tubuhmu dan mengendalikan jiwamu sesuka hati. Maka kau bahkan tak akan punya waktu untuk menangis. Naga iblis darah merenung. Anak itu tahu bahwa setidaknya sebelum cobaan berat ini, aku masih menjadi penguasa sejati tubuh fisik ini, dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Mengandalkan sepenuhnya kekuatannya untuk bertahan melawan cobaan berat ini secara alami akan menyebabkan peningkatan kelelahan seiring dengan meningkatnya kekuatan cobaan petir. Saat dia melemah, itulah kesempatannya. Lin Chen berkata dengan sinis, tentu saja, semuanya tergantung pada seberapa kuat cobaan transformasi naga ini. Sekarang, kekuatan ilahi yang luar biasa yang menekan mereka semakin kuat, tetapi awan badai yang bergulir terus-menerus mengembun dan menyusut. Mungkinkah kekuatan dari malapetaka petir telah melemah? Sebaliknya, setelah dipadatkan oleh awan petir secara bertahap mengalami perubahan kualitatif seiring dengan meningkatnya kepadatan petir. Sebagai contoh, jelas sekali mana yang lebih kuat dan lebih keras, bola berongga atau bola padat. Kini, awan petir yang terkondensasi dan terkompresi itu menyerupai bola timah padat. Meskipun tidak memiliki aura yang luas dan mengesankan, kekuatannya lebih terkonsentrasi, lebih kuat, dan lebih mendominasi. Kekuatan petir kesengsaraan ini sungguh menakutkan. Kekuatan tingkat pertama saja sudah cukup untuk langsung membunuh semua kesengsaraan yang pernah kualami, seru Lin Chen dengan terkejut. Tentu saja, sekarang setelah seseorang mengambil alih tubuhmu, itu seperti mereka ikut campur atau membantu orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Sebagai hukuman, kekuatan kesengsaraan petir akan meningkat sesuai dengan itu. Naga iblis darah berkata dengan suara berat, jika terjadi kesalahan, kalian semua akan binasa di bawah hukuman surgawi dari kesengsaraan petir, hancur berkeping-keping, dan lenyap menjadi ketiadaan. Dengan begitu, kalian tidak perlu saling bertarung lagi. Sial, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang membawa keberuntungan? Aku masih sangat panik. Lin Chen terdiam, tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan petir kesengsaraan ini memang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Tiba-tiba, mengaum, gelombang. Dengan raungan yang menggelegar, disertai kekuatan yang luar biasa dan menakutkan, awan badai yang bergulir dan memadat itu benar-benar berubah menjadi naga petir yang tampak hidup, memperlihatkan taring dan cakarnya, sangat ganas. Wah! Kau benar-benar beruntung. Ini sebenarnya salah satu cobaan naga terhebat dari klan naga kita, cobaan naga 9 langit. Seru naga iblis darah dengan gembira. Aku hanya pernah mendengar tentang cobaan naga ini dalam legenda. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Bahkan jika aku mati di bawah cobaan naga 9 langit, aku akan mati tanpa penyesalan. Apa maksudmu mati tanpa penyesalan? Aku baru hidup sedikit lebih dari 20 tahun, aku belum cukup hidup, bagaimana mungkin aku mati begitu mudah? Lin Chen cukup sedih, lalu bertanya dengan penasaran, ngomong-ngomong, apa yang begitu istimewa dari kesengsaraan naga 9 langit ini sehingga bisa membuatmu bereaksi begitu kuat? Nak, jangan kira aku mencoba membuatmu patah semangat. Kekuatan kesengsaraan naga 9 langit ini sangat dahsyat. Ia terdiri dari 9 lapisan kesengsaraan petir, setiap lapisan bertumpuk di atas lapisan sebelumnya. Naga iblis darah berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang kutahu, dalam catatan sejarah ras nagaku, pasti tidak lebih dari 3 ahli ras naga yang selamat dari kesengsaraan naga 9 langit. Bayangkan zaman kuno, itu adalah periode paling makmur bagi ras naga. Kau harus mempertimbangkan dengan cermat kekuatan kesengsaraan naga 9 langit. Bagaimanapun, aku hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung. Ini, Lin Chen menelan ludah, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas pahit, hukuman ilahi ini sungguh terlalu baik padaku. Raja Wu juga merasakan ada yang salah dengan cobaan petir itu, bahkan merasa sangat berbahaya. Ia berseru dengan cemas, cobaan petir telah bermutasi. Meskipun jangkauannya menyusut cukup besar, kekuatannya justru meningkat. Mungkinkah ini hukuman karena mengganggu orang yang sedang mengalami cobaan itu? Lin Chen sepertinya memahami pikiran Raja Bela Diri dan berkata sambil tersenyum main-main, hehe, Raja Bela Diri Senior, Anda benar-benar harus berhati-hati. Saya sedang menempuh jalan yang bertentangan dengan langit, dan sekarang saya diganggu oleh orang lain. Kekuatan petir kesengsaraan mungkin luar biasa. Apakah Anda dapat bertahan dari kesengsaraan bergantung pada kekuatan Anda? Tapi jangan khawatir, saya pasti akan menjadi pendukung Anda yang kuat. Dasar bajingan, berhentilah menyombongkan diri. Jika aku tidak melindungimu dari cobaan, kau juga akan mati. Raja Wu meraung. Bahkan kematian lebih baik daripada tubuhku dirasuki olehmu. Lagi pula, kupikir cukup bagus memiliki perisai gratis yang rela kupertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanku dari semua masalah itu, kata Lin Chen sambil tersenyum santai.
Aku sudah sering melihat penjahat yang sombong seperti ini sebelumnya. Kau tidak perlu memprovokasiku. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu dengan semestinya setelah aku selamat dari cobaan ini. Raja Wu mendengus, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap untuk memfokuskan seluruh energinya untuk mengatasi cobaan tersebut. Meskipun rintangan naga 9 langit sangat kuat, perpaduan darah dan tulang Raja Bela Diri sangat meningkatkan tubuh tempur Lin Chen. Ditambah dengan kultivasi Raja Bela Diri yang cukup tinggi, ia secara alami memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengatasi rintangan tersebut. Wujud sejati naga darah. Raja Wu meraung, dan naga-naga darah berkerumun di sekeliling tubuhnya, seolah membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Luar biasa, tubuh fisik ini benar-benar sempurna. Ini cukup untuk mengaktifkan tubuh sejati naga darahku. Raja Wu sangat gembira. Darah dan tulang yang telah menyatu ke dalam tubuh Lin Chen juga melepaskan potensinya, menyebabkan kekuatan fisik dan daya tempurnya melonjak. Lin Chen juga dapat merasakan dengan jelas bahwa, di bawah rangsangan kekuatan darah dan tulangnya, kekuatan tempur fisiknya telah meningkat secara eksponensial, bahkan mungkin lebih kuat daripada keadaan transformasi naga gila tingkat keempat. Untungnya, kesengsaraan 9 naga surgawi memiliki 9 tingkatan. Pada saat ke-9 tingkatan tersebut telah diatasi, kekuatan Raja Bela Diri kemungkinan besar akan hampir habis. Namun, tanpa bantuan petir kesengsaraan, Lin Chen sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, musibah petir itu telah menumpuk sejak lama, dan meletus dalam sekejap. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan seekor naga panjang yang menggelegar, mengambil energi dari awan petir, meraung dan menerjang keluar. Dalam sekejap, kilat yang cemerlang menerangi langit dan bumi, menutupi segala sesuatu yang lain, kekuatan naga itu sangat dahsyat, mengejutkan dunia hingga bermil-mil jauhnya. Tubuh ilahi abadi, tinju penguasa langit dan bumi. Raja Wu meraung, tinjunya mengepal membentuk naga, dan cahaya iblis menyembur keluar. Seperti aliran cahaya, tinju iblis yang kuat, dengan kekuatan guntur dan kilat, langsung menyerang naga petir. Menakjubkan. Bahkan Lin Chen pun terinfeksi oleh semangat bertarung Raja Bela Diri, darahnya mendidih dan hatinya dipenuhi semangat bertarung. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kilat menyambar dan melesat di langit. Naga petir yang dulunya perkasa itu tak mampu menandingi kekuatan satu pukulan dari Raja Bela Diri, yang dibantu oleh fisiknya yang kuat, dan hancur seketika dengan lolongan yang menyedihkan. Garang. Hanya dengan satu pukulan ini, tingkat pertama dari kesengsaraan naga surgawi hancur berkeping-keping. Lin Chen terkejut. Meskipun dia masih bisa merasakan dampak energi yang kuat itu, kerusakan pada tubuh tempurnya sangat kecil. Bisa dikatakan bahwa kekuatan tempur Raja Bela Diri memang terlalu dahsyat. Haha, meskipun jauh dari kekuatan diriku yang terlahir kembali, tubuh ini masih memiliki beberapa kemampuan. Terlebih lagi, meskipun hanya memiliki tubuh tempur di tingkat alam transformasi naga, ia dapat melepaskan kekuatan tempur tubuh ilahiku, yang dapat digambarkan sebagai memiliki potensi tak terbatas. Raja Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, begitu aku sepenuhnya mengendalikan tubuh ini, aku pasti akan melampaui pencapaianku di kehidupan sebelumnya. Raja Wu sangat perkasa, kemampuan ilahinya tak tertandingi. Seru Lin Chen. Nak, kau tak perlu berpura-pura lagi. Aku bahkan tak peduli dengan cobaan transformasi naga. Raja Wu mencibir, begitu aku melewati cobaan surgawi, aku akan secara otomatis menjadi penguasa tubuh ini. Begitukah, kau bisa datang dan bersikap sok tangguh denganku setelah kau benar-benar berhasil melewati cobaanmu? Lin Chen berkata dengan nada meremehkan, tetapi ia berpura-pura tenang meskipun merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Itu benar. Pertunjukan kekuatan pertama Raja Wu benar-benar membuat Lin Chen takut. Jika tren ini berlanjut, Lin Chen benar-benar tidak dapat menjamin bahwa 9 kesengsaraan petir akan mampu menekan Raja Bela Diri. Bagian 1408. Setelah cobaan pertama Sang Naga, tampaknya semua energi telah habis. Energi di dunia terkumpul kembali, dan awan petir terbentuk sekali lagi. Sama seperti kesengsaraan naga pertama, ia pertama-tama mengumpulkan energi langit dan bumi, membuat awan petir tumbuh lebih besar dan lebih kuat, lalu memampatkan awan petir tersebut, dan akhirnya memadatkannya menjadi bentuk seekor naga. Perbedaannya adalah energi yang dikumpulkan oleh kesengsaraan naga kedua jelas setidaknya 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan naga pertama, menghadirkan serangkaian momen yang mengguncang bumi dan menakjubkan. Boom! Gelombang. Lembah iblis bergetar hebat, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, bebatuan beterbangan kemana-mana, seolah-olah bencana apokaliptik telah melanda, menyelimuti lembah itu dalam jurang keputusasaan yang mengerikan, begitu mencekam hingga membuat sesak napas. Tenang, tenang, ini baru tingkat pertama dari kesengsaraan naga. Masih ada 8 tingkat lagi yang akan datang. Kita tidak boleh panik. Lin Chen menenangkan dirinya sendiri, tetapi ia tetap merasa sedikit gugup. Namun, setelah kesengsaraan naga pertama, perpaduan antara tulang darah Raja Bela Diri dan tulang naga asli Lin Chen telah semakin dalam. Masih harus dilihat siapa yang pada akhirnya akan mengendalikan tubuh utama. Raja Bela Diri sangat gembira. Dengan fisik tempur Lin Chen yang kuat sebagai fondasi, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kultivasinya. Terutama setelah ditempa oleh kesengsaraan naga, dia merasa bahwa kendalinya atas tubuh fisik Lin Chen menjadi lebih kuat. Haha, surga sedang membantuku. Tampaknya surga tidak hanya memberiku anugerah kelahiran kembali yang agung, tetapi juga mengatur ujian bagiku agar aku dapat lebih sempurna mengintegrasikan tubuh fisikku dan mendapatkan tubuh pertempuran yang lebih kuat dan sempurna.
Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Menghadapi naga dahsyat yang berkumpul dan muncul di langit, dia sama sekali tidak takut, tetapi malah penuh semangat bertarung. Ledakan. Langit bergetar hebat, seekor naga ilahi meraung marah, dan seekor naga petir yang perkasa dan ganas, membawa kilat dan guntur, menyerbu turun dengan kekuatan pelangi yang pecah, dipenuhi energi guntur yang sangat besar. Kemanapun ia pergi, kehampaan itu hancur berkeping-keping, membuka dan menutup ke segala arah, momentumnya tak terbendung. Perang. Raja Wu menghentakkan kakinya, membelah bumi, dan melompat seperti naga, tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah mengumpulkan momentum untuk menyerang langsung naga yang menggelegar itu. Bagus. Semasa hidupnya, Raja Wu adalah seorang kultivator tubuh, yang dikenal sebagai tubuh ilahi abadi. Tinju-tinjunya sekuat baja dan sekuat besi, memiliki dominasi yang tak tertandingi. Bahkan tanpa senjata, ia berani melawan ketajaman pedang dan mata pisau. Istirahat, gelombang. Dengan raungan, naga darah melepaskan pukulan yang kuat dan menentukan, menghancurkan naga petir menjadi berkeping-keping. Naga itu hancur berkeping-keping, jeritannya bergema di langit, melepaskan gelombang petir yang kacau dan dahsyat. Raja Wu berdiri dengan megah dan bangga, seperti batu karang, menyerupai dewa, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Setelah 1000 tahun berlatih keras, aku pasti akan terlahir kembali untuk mendominasi dunia. Bahkan kekuatan surga pun tak dapat menghentikan jalanku menuju supremasi. Kata Raja Wu dengan angkuh, kekuatannya melambung ke langit, berulang kali menantang kekuatan surga. Ledakan. Langit bergejolak, dan awan badai yang luas bergolak dan berkumpul kembali, melepaskan energi yang kuat dan menakutkan yang, seperti gunung-gunung menjulang dan bebatuan besar, mendistorsi seluruh atmosfer ruang angkasa dan menekan dengan berat. Aku merasakannya. Kekuatan dari malapetaka petir terus meningkat. Meskipun tidak memiliki momentum yang menghancurkan bumi, ia dapat membawa rasa penindasan yang berat. Kekuatannya juga sangat terkonsentrasi dan lebih mematikan. Meraung, gelombang. Seekor naga ilahi mengguncang langit, meraung seperti guntur. Seekor naga guntur yang perkasa dan mendominasi, dengan ganas menerobos langit, kekuatannya luar biasa dan cahayanya menyala-nyala. Membawa kekuatan ilahi yang sangat besar dan guntur yang tak tertandingi, ia menerjang maju dengan amarah yang luar biasa. Menghadapi situasi yang begitu ganas, Raja Wu tidak mundur. Dengan kehadiran yang mengesankan dari seorang pria yang menjaga celah melawan 10.000 orang, ia berdiri dengan bangga di udara, dengan lapisan naga darah melilit tubuhnya, dan tinjunya menyalurkan kekuatan jahat. Keluar, gelombang-gelombang. Raja Wu melancarkan pukulan dahsyat, kekuatannya bagaikan naga yang mengamuk, menggelegar dan dahsyat, mendominasi dan ganas. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan kilat menyambar seperti percikan yang menyilaukan. Gelombang energi yang dahsyat mengamuk dan menghantam bebatuan di sekitarnya, mengirimkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan menyebabkan seluruh pegunungan berguncang hebat. Meskipun Raja Wu masih dengan kuat menghancurkan lapisan ketiga dari kesengsaraan naga, tubuhnya terpaksa merosot, dan darah serta ki di dalam dirinya bergejolak. Tampaknya kekuatan kesengsaraan naga telah mulai memberikan dampak pada Raja Wu. Sungguh dahsyat, tanpa kekuatan ilahi Raja Bela Diri untuk membantuku, aku tidak akan mampu menahan kesengsaraan naga 9 tingkat dengan kekuatanku saat ini. Lin Chen terkejut dan menyadari bahayanya. Dia berpikir dalam hati, tidak, dengan tubuh nagaku untuk membantunya, kekuatan tempur Raja Bela Diri adalah kekuatan ilahi. Jika dia benar-benar berhasil menahan kesengsaraan naga 9 tingkat, aku akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika tubuh fisikku terkendali sekarang, aku sama sekali tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen menggunakan tubuh sejati jiwa petir sebagai panduan, yang terhubung dengan jiwa utamanya, dan mencoba untuk mengalirkan ki meridian yang surgawi di dalam tubuhnya. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa ki meridian yang surgawi tetap independen dan bebas. Namun, sekadar mengendalikan ki meridian yang surgawi saja jauh dari cukup, jadi Lin Chen dengan hati-hati mencoba memanipulasi meridian yin bumi, karena meridian yin bumi dan meridian yang surgawi saling bergantung dan terhubung. Meskipun Raja Wu memiliki energi iblis yang kuat, dia tidak memahami cara kerja energi meridian yin yang. Lin Chen, di sisi lain, telah mencapai tahap pertama alam iblis naga, sehingga dia sejak awal memiliki energi meridian yin yang kuat. Yang terpenting, tubuh asli jiwa iblis Lin Chen tidak hancur. Oleh karena itu, ketika Lin Chen menggunakan ki meridian yang surgawi untuk merasakan ki meridian yin bumi, ia terkejut sekaligus senang menemukan bahwa keduanya masih terhubung. Namun, karena energi iblis pada dasarnya berada di bawah kendali Raja Bela Diri, ki meridian yin bumi yang dapat dikendalikan Lin Chen relatif lemah. Namun, Lin Chen menemukan bahwa ketika Raja Bela Diri sedang berjaga-jaga terhadap cobaan, celah akan muncul di dalam tubuhnya, dan Lin Chen dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke urat yin bumi, secara bertahap menguasainya dari yang dangkal ke yang dalam dan dari yang lemah ke yang kuat. Lalu kenapa kalau kau mengendalikan tubuhku? Apa kau mengerti tubuhku? Bisakah kau mengendalikan kemampuanku? Aku sudah bersusah payah mengasah tubuh ini, apa kau pikir semudah itu bagiku untuk mengkhianati tuanku? Lin Chen mencibir. Ya. Selama Raja Wu belum sepenuhnya menguasai tubuh dan jiwa Lin Chen akan tetap menjadi pemilik sejati tubuh fisiknya, dan tidak ada seorang pun yang akan memahami tubuh fisiknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Saat Raja Wu merasakan kekuatan fisik Lin Chen dan semakin terintegrasinya mereka, ia menjadi semakin bersemangat, melepaskan pertunjukan seni bela dirinya yang lebih mendebarkan.
Haha, tubuh yang sempurna, ini seperti dibuat khusus untukku. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, menatap awan kesengsaraan, dan dengan angkuh menyatakan, ayo. Aku telah menderita selama ribuan tahun, sekarang saatnya aku membalas dendam. Ledakan. Langit bergetar, dan awan badai yang luas mengeras, meledak menjadi naga guntur raksasa. Kesengsaraan naga keempat terkondensasi menjadi naga petir yang lebih nyata, dan kekuatan petir yang dipancarkannya juga meningkat seiring dengan setiap lapisan kesengsaraan naga. Meraung, gelombang. Naga itu meraung, gelombang suaranya merobek langit. Dengan kekuatan seperti sambaran petir, ia menghancurkan kehampaan di sepanjang jalannya, sifatnya yang perkasa dan ganas, taringnya yang terbuka, serangannya yang buas dan sangat marah dilepaskan. Kekuatan dahsyat itu begitu kuat hingga hampir merobek kulit dan daging, kekuatan itu sangat mendominasi dan ganas. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kesengsaraan naga keempat telah meningkat secara dramatis. Raja bela diri tidak lagi berani mengabaikannya dan menggunakan setidaknya 7 lapisan kekuatan untuk mengubah tinjunya menjadi naga darah dan menyerang dengan kekuatan ekstrim. Boom, gelombang. Energi yang meluap itu bergejolak dan bergetar, dengan energi dahsyat yang bergelombang seperti ombak ke segala arah. Lubang-lubang tak terhitung jumlahnya tercipta di bebatuan sekitarnya, dan lapisan bumi retak serta runtuh dengan cepat. Gelombang ini. Meskipun Raja Wu masih berhasil menahan kesengsaraan naga keempat, Lin Chen dapat dengan jelas merasakan guncangan pada tubuh dan jiwanya, dan darah serta ki-nya melonjak tak terkendali. Memanfaatkan momen ketika Raja Wu lengah, Lin Chen segera mengalirkan Ki Yin dan yang miliknya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan sehingga ia memiliki cukup kekuatan untuk melawan Raja Wu dan mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya. Prinsipnya adalah ketika musuh kuat dan kita lemah, atau ketika musuh lemah dan kita kuat. Raja Wu bahkan tidak sempat menarik napas. Kesengsaraan naga keempat baru saja berlalu ketika kesengsaraan naga kelima dengan cepat memadat. Kekuatan surgawi yang luas dan menakutkan, seberat gunung, menekan mereka. Ya. Setiap gelombang kesengsaraan naga mengumpulkan kekuatan ilahi yang menindas, dan seiring dengan akumulasi kekuatan kesengsaraan petir, kekuatan ilahi yang menindas yang terpancar darinya akan menjadi semakin kuat. Meskipun Raja Wu memperoleh tubuh fisik Lin Chen yang kuat, dia tetap tidak mampu mengendalikan kekuatan fisik Lin Chen sepenuhnya. Dengan kata lain, Raja Wu tidak dapat memperoleh pemulihan kekuatan dan hanya dapat mengandalkan fondasi kultivasinya sendiri yang telah terakumulasi untuk melawan kesengsaraan naga 9 langit dengan cara yang terkuras. Lin Chen telah mengantisipasi hal ini, pada saat kesengsaraan naga 9 tingkat berakhir, Raja bela diri kemungkinan besar akan hampir kelelahan. Pada saat itu, Lin Chen akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Raja Wu. Namun, untuk menghindari kecurigaan Raja Wu, Lin Chen sengaja memprovokasinya dengan bercanda, Raja Wu, kekuatan kesengsaraan petir semakin kuat. Jika Anda tidak mampu menahannya, katakan saja, dan saya tentu akan membantu Anda. Jangan coba-coba bersikap sinis di depanku. Sekalipun ada 9 cobaan lagi, aku bisa menanggungnya. Kau tunggu saja dan terima takdirmu. Ejek Raja Wu. Tuan Wu, Anda tidak bisa sesumbar begitu saja. Bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Lin Chen mencibir. Anda ceroboh, tetapi saya masih menghargai kesehatan saya. Karena kau akan segera mati, biarkan kau bersenang-senang dengan kata-katamu. Raja Wu mendengus, merasa sangat marah dan menggertakkan giginya, tetapi dia tak berdaya melawan Lin Chen. Kami sedang mengobrol. Kesengsaraan naga kelima memadat dan mengambil bentuk, seperti naga ilahi yang melingkar di langit, matanya yang ganas seperti Vajra, kekuatannya yang dahsyat sangat luar biasa, menggelapkan langit dan bumi, dan kekuatannya jelas telah meningkat berkali-kali lipat. Bagian 1409. Boom, gelombang. Guntur bergemuruh dan bumi bergetar. Di bawah kekuatan langit yang menakutkan, segala sesuatu menjadi sunyi dan hening seolah-olah dalam kematian, membawa rasa putus asa dan penindasan yang mencekik. Meraung, gelombang. Naga itu meraung dan melolong, mengguncang langit. Seekor naga petir raksasa, berguling-guling di awan petir, memperlihatkan taringnya dan melolong. Kekuatannya menakutkan, kekuatannya dahsyat, mengguncang bumi, dan menggugah pikiran. Jelas. Kekuatan dari kesengsaraan naga kelima melonjak bertonton, dan kekuatan yang dipancarkannya seperti gunung tak terlihat yang berat, menekan Raja Wu. Hebat. Lin Chen tampak ngeri, ekspresinya hampir membeku, dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Karena tubuh fisik Lin Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar, Raja bela diri, sebagai pengendali saat ini, tidak dapat lagi tetap tidak terluka dan acuh tak acuh. Karena keduanya menyatu, Lin Chen samar-samar dapat merasakan amarah dan kemarahan yang terpendam di hati Raja Wu, jadi dia mengambil kesempatan untuk memprovokasinya, dengan berkata, Raja Wu, ini bukan tubuh fisikmu, jadi jangan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Aku merasa sangat bersalah karena kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Kaulah yang sekarang bersikap sok berani. Begitu aku berhasil melewati cobaan ini, kau akan tamat. Raja Wu mencibir. Aku telah berlatih selama ribuan tahun, dan tekadku sekuat batu. Bagaimana mungkin kau bisa mempengaruhiku hanya dengan beberapa kata? Baguslah, aku hanya khawatir kamu tidak termotivasi, jadi aku memberimu semangat. Kata Lin Chen sambil bercanda. Dasar binatang kecil, berhenti berpura-pura. Momen kemenanganmu akan segera tiba. Raja Wu menggertakkan giginya, amarahnya membuncah saat ia membayangkan dirinya dimanfaatkan oleh Lin Chen.
Namun Lin Chen benar. Dimulai dari kesengsaraan naga kelima, tekanan pada Raja Bela Diri semakin meningkat, belum lagi 4 kesengsaraan naga berikutnya, yang memang merupakan tantangan berat. Sementara Raja Wu mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi malapetaka, Lin Chen mengambil kesempatan untuk menggali lebih dalam, memanfaatkan energi yin bumi dan menggabungkannya dengan energi yang langit yang ia kendalikan, secara bertahap menyatukannya. Karena Raja Bela Diri terutama menggunakan energi jahat terkutuk untuk mengendalikan energi iblis, sehingga memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan cobaan petir, Lin Chen merasakan energi jahat terkutuk di dalam tubuhnya terus melemah seiring dengan menipisnya kekuatan Raja Bela Diri dan ketidakmampuannya untuk diisi kembali oleh sumber energi. Haha, masih ada harapan. Lin Chen diam-diam merasa senang. Selama energi jahat kutukan melemah, aku bisa sepenuhnya mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah, membebaskan diri dari kendali energi jahat kutukan, dan kemudian aku bisa membalikkan keadaan, merebut kembali tubuh asliku, dan memusnahkan iblis jahat itu. Raja Wu sedang menghadapi dahsyatnya petir kesengsaraan, menahan kekuatan dahsyat dari kekuatan surgawi yang luar biasa, dan tidak punya waktu untuk Lin Chen. Dia berpikir bahwa selama dia bisa mengendalikan tubuh fisik Lin Chen, dia bisa mendapatkan berkah dari langit dan bumi, benar-benar mengalami transformasi, dan terlahir kembali dengan sempurna. Perisai pertempuran naga darah. Raja Wu meraung, dan lengannya melepaskan semburan energi naga merah darah yang melingkari tubuhnya, membentuk lapisan benteng yang tak tertembus, sekokoh batu. Jelas sekali. Raja Wu meredam kegilaannya, beralih dari menyerang ke bertahan, mengurangi bebannya, dan memiliki lebih banyak kekuatan untuk menghadapi cobaan naga di kemudian hari. Orang ini beralih ke pertahanan, sepertinya dia merasakan tekanan, gumam naga iblis darah. Semua ini berkat bantuannya dalam mempertahankan diri dari cobaan, jika tidak, kau tidak akan selamat melewati lebih dari beberapa cobaan naga. Hehe, benar sekali, nak, kau masih punya kesadaran diri. Lin Chen terkekeh licik, namun, merasakan tekanan itu bagus. Jika dia benar-benar seagresif itu, maka aku akan benar-benar panik. Jangan terlalu senang dulu. Jika dia benar-benar mampu menahan kesengsaraan naga 9 tingkat, maka semuanya akan berakhir. Jika dia tidak bertahan sampai akhir, kekuatanmu tidak akan cukup untuk menghadapi kesengsaraan naga. Jadi kau perlu memanfaatkan kesempatan ini dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, nak, kau perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, menunggu saat yang tepat untuk memberikan hadiah besar kepada orang ini, kata Lin Chen dengan senyum sinis, meskipun hatinya terasa berat. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika Lin Chen sampai melakukan kesalahan, dia akan celaka. Aku baru saja memikirkannya. Meraung, gelombang. Naga yang mengamuk itu meraung, mengguncang langit dan bumi. Naga petir yang mempesona, membawa kekuatan petir yang dahsyat dan menakutkan, menerobos kehampaan, menghancurkan alam semesta, dan menyerbu dengan raungan yang sangat ganas. Tubuh naga, kepala naga, cakar naga. Ia bagaikan makhluk hidup, seekor naga sejati yang terlahir kembali, tak tertandingi kekuatannya, mendominasi dan perkasa. Ledakan. Serangan naga petir melepaskan semburan petir yang menyilaukan, mengguncang area sekitarnya. Bebatuan hancur berkeping-keping, dan kehampaan bergelombang keluar seperti ombak, menyapu bahkan arus udara di dalamnya. Perisai perang naga darah Raja Wu, meskipun kuat, tidak mampu menandingi kekuatan naga petir. Melolong, gelombang. Serangkaian jeritan dan lapisan naga darah semuanya ditembus oleh naga petir. Raja Bela Diri itu seolah-olah membawa kekuatan gunung yang sangat besar. Dia terkejut oleh energi petir dan tubuhnya terus tenggelam. Darah dan kinya bergejolak dan bergetar. Bahkan Lin Chen pun bisa merasakan serangkaian getaran kuat, tetapi Raja Bela Diri melindungi dirinya dengan sekuat tenaga dan menahan sebagian besar kekuatan petir, sehingga memberi Lin Chen kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Langsung, Lin Chen menyalurkan Qi Yin yang miliknya, dan untuk menghindari deteksi oleh Raja Bela Diri, dia harus menembus ke dalam tubuhnya dan mengendalikan serta mengumpulkan lebih banyak Qi Yin yang dari dalam dan jauh di dalam tubuhnya. Lagi pula, setiap kekuatan dahsyat didasarkan pada kekuatan fisik. Selama Lin Chen mampu mengendalikan tubuh fisiknya, tidak ada iblis atau monster yang dapat menyerang tubuhnya. Boom, gelombang. Dengan serangkaian suara menggelegar, setelah serangan dahsyat naga petir, meskipun berhasil menembus perisai pertempuran naga darah Raja Wu masih mampu bertahan di tingkat kelima kesengsaraan naga. Namun, laju pernapasannya jelas meningkat, menunjukkan bahwa Raja Wu tidak mudah menghadapinya. Pada saat yang sama, terpengaruh oleh kesengsaraan naga, daging dan tulang Lin Chen ditempa secara pasif, dan di bawah pengaruh Qi Yin dan Yang, keduanya juga diperkuat secara tak terlihat, semakin meningkatkan penyatuan antara daging dan tulangnya dengan tulang naga. Raja Wu juga merasakan penguatan dan transformasi tubuh fisik Lin Chen, yang memberinya cukup kepercayaan diri. Dia berseru dengan gembira, haha. Dia menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Tubuh fisiknya memiliki potensi tak terbatas. Meskipun cobaan menjadi semakin sulit dihadapi seiring berjalannya waktu, tubuh tempur anak ini juga telah ditempa oleh cobaan, terus menguat dan menjadi lebih agresif. Selama aku menanganinya dengan benar, aku pasti akan mampu bertahan sampai saat terakhir. Meskipun jiwa utama Lin Chen tetap utuh dan dia masih merupakan ancaman, dengan fondasi kultivasi seorang Raja Bela Diri yang membentang selama ribuan tahun, dia tetap percaya diri dalam menghadapi seorang seniman bela diri alam naga iblis yang baru saja naik tingkat. Senang.
Lin Chen sangat gembira. Tubuh bagian dalamnya sangat menguat, dan energi yin yang telah ia kumpulkan menjadi semakin kuat. Meskipun Raja Wu mengendalikan tindakan fisik Lin Chen, dia hanya sedikit mengetahui tentang tubuh Lin Chen. Dia baru saja menyatu dengan tulang tubuh ketika disambar petir, dan Raja Wu tidak punya waktu atau kesempatan untuk memahami tubuh Lin Chen. Oleh karena itu, dengan mengandalkan keakrabannya dengan tubuh tempurnya sendiri, Lin Chen menembus dari bagian terdalam dan secara bertahap mengendalikan Qi Yin Yang. Lagi pula, Raja Wu terus-menerus mengonsumsi kekuatannya sendiri, jadi dia tidak memiliki konsep tentang kehilangan kekuatan. Bahkan ketika Lin Chen secara diam-diam mengambil energi iblisnya, dia tidak mungkin menyadarinya. Yang terpenting, Raja Wu hanya fokus pada mengatasi cobaan yang dihadapinya, tujuannya tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Selain itu, tingkat kultivasinya yang terlalu percaya diri menyebabkan dia mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Lin Chen. Hehe. Kau hanya mendapatkan tubuh fisik untuk sementara, tapi kau tidak bisa melepaskan potensi dan kekuatan tubuhku, jadi pada akhirnya kau hanya tameng. Lin Chen terkekeh licik, jelas merasa bahwa energi jahat terkutuk di dalam tubuhnya telah sedikit melemah. Boom! Gelombang. Langit dan bumi bergetar, angkasa mengalami perubahan dahsyat, dan awan badai yang luas dan ganas bergulir dan berkumpul sekali lagi. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi itu semakin menguat, seperti 10.000 gunung menjulang tinggi, menekan tanpa henti. Tenggelam. Raja Wu merasa berat, darah dan ki-nya stagnan, dan otot serta tulangnya kaku. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sialan. Cobaan petir ini tak ada habisnya, dan kekuatannya semakin kuat. Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh bajingan kecil ini, akan jauh lebih mudah bagiku untuk menghadapinya. Tidak, bajingan kecil ini terus mengkritik dan menyerangku selama ini, aku tidak boleh membiarkannya meremehkanku. Segera. Kesengsaraan naga ke-6 telah turun sekali lagi. Dalam gelombang serangan ini, Raja Wu terus bertahan dengan sekuat tenaga, berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi kerusakan dan beban yang ditanggungnya. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, langit dan bumi bergetar. Lembah-lembah, yang tidak mampu menahan beban, runtuh dan hancur berkeping-keping, debu mengepul, kilat menyambar, dan angin kencang menderu di tengah debu yang berputar-putar. Raja Wu tampak berantakan, terengah-engah, dan dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan lingkaran cahaya naga darah di sekitarnya telah meredup cukup banyak, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan tingkat ke-6 dari kesengsaraan naga mulai membebani dan membahayakannya. Apalagi Raja Wu, bahkan Lin Chen merasa sedikit kasihan pada kondisi fisiknya, berpikir dalam hati, Raja Wu, Anda harus bertahan sebelum kesengsaraan naga ke-9. Bagian 1410. Boom, gelombang. Awan malapetaka bergulir dan menyelimuti langit. Dengan setiap guliran, energi dahsyat itu semakin kuat, dan keinginannya untuk menghancurkan dunia menjadi semakin jelas dan menakutkan. Pegunungan itu bergetar hebat, menyebabkan bebatuan berhamburan kemana-mana. Energi iblis gelap yang telah meresap ke lembah itu lenyap di bawah penindasan kekuatan surgawi. Hah, aku masih hidup. Aura yang sangat menakutkan. Ini adalah cobaan petir. Siapa yang sedang mengalami cobaan? Sialan, seluruh tubuhku hampir tak berguna. Selagi aku masih punya sedikit kekuatan untuk bergerak, aku harus segera meninggalkan tempat bermasalah ini. Hanya dengan bertahan hidup dengan baik aku bisa bangkit kembali dan membalas dendam. Di luar lembah terpencil itu, Jian Chou berusaha berdiri, tampak sangat lemah. Kemudian, Jian Chou melangkah dengan berat dan lemah, terhuyung-huyung saat ia berjuang maju. Di dalam lembah terpencil, kekosongan itu terbuka, dan alam semesta menjadi kacau, menyerupai keadaan kebingungan total. Sekarang, Raja Wu telah kehilangan sikapnya yang dulu gagah, tertindas oleh kekuatan langit. Tubuhnya menjadi berat, dan tanah di bawah kakinya retak dan terbelah. Naga darah yang melilitnya semakin melemah. Armor Dewa Bela Diri. Raja Wu meraung, seolah memanggil baju zirah dari kehampaan yang tak dikenal, menyelimutinya sepenuhnya, membuatnya tampak agung seperti dewa. Pada saat yang sama, pertahanan ditingkatkan secara signifikan, yang sebagian besar mengimbangi dampak kekuatan surgawi. Meskipun Raja Wu tidak pernah menggunakan senjata, sebagai kultivator tubuh, ia tetap memiliki baju zirah pelindung. Baju zirah Dewa Bela Diri adalah baju zirah paling berharga milik Raja Wu selama hidupnya, dan juga merupakan artefak suci tingkat pertahanan. Sayangnya, armor Dewa Bela Diri itu dipenuhi noda dan tampak cukup rusak, tetapi tetap memberikan pertahanan yang kuat kepada Raja Bela Diri, sehingga mengurangi beban yang ditanggungnya. Astaga, pria ini ternyata memakai baju zirah. Meskipun terlihat agak compang camping, ini bukan barang biasa, seru Lin Chen. Tentu saja, ini adalah artefak suci tingkat pertahanan, tetapi sayangnya artefak ini rusak parah dan rohnya relatif lemah, jadi tidak akan mudah untuk diperbaiki. Naga Iblis Darah berkata dengan sungguh-sungguh, dan kau juga harus bersyukur karena tidak memperlihatkan baju zirahmu di saat-saat kritis terakhir, jika tidak, kau akan mengalami kerugian. Setan ini sangat licik, pasti menyembunyikan banyak trik. Aku harus lebih berhati-hati dan memastikan aku tidak terjebak di saat yang paling genting, kata Lin Chen dengan waspada. Berhati-hati itu baik, tapi orang ini sudah mati sekali. Bahkan jika dia punya kartu truf untuk menyelamatkan nyawanya, seharusnya dia sudah menggunakannya semua sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan benda penembus zirah. Naga Iblis Darah menghiburnya, jangan terlalu khawatir. Selama kau bisa mengendalikan kembali tubuh fisikmu sebelum cobaan berakhir, kau masih punya peluang besar untuk menang.
Ya, nasibku tidak berada di tangan manusia maupun di tangan surga. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk menunjukkan kepadanya siapa Tuan yang sebenarnya. Lin Chen bersumpah, memanfaatkan kekuatan dahsyat surga untuk terus menyusup dan mentransfer energi Yin dan Yang. Saat ini juga, dengan perlindungan armor Dewa Bela Diri, tekanan pada Raja Bela Diri berkurang secara signifikan, tetapi dia tetap tidak berani meremehkan kekuatan tingkat ketujuh dari kesengsaraan naga. Kumpulkan semangat. Tubuh dan jiwa Raja Wu bergetar hebat, dan cahaya darah bersinar terang. Dia menggunakan energi jahat kutukan untuk menarik kekuatan roh pedang iblis dunia bawah dan secara paksa memindahkannya ke dalam armor Dewa Bela Diri. Jelas, dia menggunakan kekuatan roh pedang iblis dunia bawah untuk memperbaiki dan meningkatkan armor Dewa Bela Diri. Sialan, orang ini benar-benar menggunakan kekuatan roh pedang iblis dunia bawah untuk memperbaiki armor Dewa Bela Diri, Lin Chen mendengus. Kau sekarang praktis setengah penguasa roh pedang iblis dunia bawah, jadi bagaimana mungkin kau tidak bisa mengendalikannya? Balas naga iblis darah. Kekuatan kutukan orang ini sangat menjijikkan, dan itu berdampingan dengan roh pedang dunia bawah, jadi aku belum bisa sepenuhnya mengendalikan roh pedang dunia bawah, tapi aku masih bisa sedikit menekan kekuatannya. Kata Lin Chen sambil menggertakkan giginya, tentu saja tidak akan membiarkan Raja Bela Diri itu berhasil. Terlebih lagi, dengan roh pedang iblis dunia bawah sebagai penyamaran, menjadi semakin sulit bagi Raja Bela Diri untuk mendeteksi bahwa Lin Chen sedang mentransfer dan mengendalikan Qi Yin Yang, yang meresap jauh ke dalam seluruh tubuh, daging, dan tulangnya. Sekarang, Lin Chen mengaktifkan tubuh sejati jiwa iblisnya, membangkitkan roh pedang iblis dunia bawah, dan membatasi transfer kekuatan roh pedang iblis dunia bawah. Nak, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Raja Wu meraung marah. Aku selalu berpikiran jernih. Kau hanya kurang percaya diri dan ingin meminjam kekuatan roh pedang iblis dunia bawah untuk memperbaiki baju besimu, meningkatkan pertahananmu, dan menahan cobaan petir, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Tapi sekarang aku adalah penguasa pedang iblis dunia bawah. Apa kau pikir aku akan menyetujuinya? Bodoh. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika aku tidak mampu menahan petir kesengsaraan, kau akan binasa bersamaku. Aku melindungi tubuh fisik kita bersama, jadi jangan bodoh. Raja Wu mendengus. Apa maksudmu dengan tubuh bersama? Apapun itu, kau adalah tokoh terkemuka di kehidupan lampaumu. Kau tidak mungkin begitu tidak tahu malu. Lin Chen mencibir. Kau mempertaruhkan nyawamu, tetapi kau hanya melakukannya untuk dirimu sendiri. Singkatnya, aku hanya punya satu hal untuk kukatakan, bahkan jika aku dimusnahkan, aku tidak akan pernah membiarkan konspirasimu berhasil. Dasar bodoh, kau akan menyesali ini dan membayar harganya. Seru Raja Wu dengan marah. Meskipun Lin Chen mampu menekan kekuatan roh pedang iblis dunia bawah, dia tetap berhasil memperbaiki armor Dewa Bela Diri dan secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Lagi pula, armor Dewa Bela Diri itu sendiri adalah artefak suci yang sangat ampuh. Setelah diaktifkan, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun dipenuhi bekas luka, ia mampu melewati ujian pertempuran, membuatnya sangat bercahaya. Namun, Raja Bela Diri saat ini jelas telah menyia-nyiakan armor Dewa Bela Diri. Meraung, gelombang. Seekor naga meraung di langit saat tingkat ketujuh dari kesengsaraan naga terwujud, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari tingkat ke-6. Kekuatan dahsyat dari petir naga surgawi saja sudah cukup untuk membuat Raja Bela Diri pun merasa sesak napas. Bahkan Lin Chen pun merasakan keterkejutan yang hebat, pikirannya kacau. Ia berseru dengan ngeri, kekuatan kesengsaraan naga semakin mengerikan. Aku benar-benar ragu apakah iblis ini mampu menahan gelombang terakhir kesengsaraan naga. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kau pikirkan. Yang terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali kendali atas tubuh tempurmu secepat mungkin. Kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Kebaikan. Lin Chen mengangguk diam-diam, menggunakan tubuh sejati jiwa petir sebagai panduan untuk mengaktifkan jiwa utama dan tubuh sejati jiwa iblis. Kemudian, dengan bantuan kekuatan ilahi mutiara suci Qiankun, dia terus-menerus mentransfer dan mengubah lebih banyak energi yin bumi, yang meresap ke dalam tubuhnya dan terus-menerus menduduki wilayah internalnya. Pada saat yang sama, karena Raja Wu mengonsumsi sejumlah besar kekuatan jahat terkutuk, dia tidak menyadari bahwa kekuatan jahat terkutuk yang melekat pada roh pedang iblis dunia bawah terus melemah. Raja Bela Diri saat ini bergantung pada energi jahat terkutuk dan roh pedang iblis dunia bawah untuk mempertahankan kekuatannya saat ini, jadi energi jahat terkutuk adalah elemen terpenting. Selama Lin Chen dapat memutuskan energi jahat terkutuk itu, dia dapat sepenuhnya mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah dan kemudian memaksa jiwa sisa Raja Bela Diri keluar dari tubuhnya. Adapun darah dan tulang yang telah menyatu, hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuh dan tulang Lin Chen. Terlebih lagi, begitu menerima berkah kekuatan surgawi, mereka secara alami akan menjadi bagian dari tubuh tempur Lin Chen. Satu-satunya solusi sekarang adalah merebut kendali atas zona perang. Ayolah, sejak aku bisa bangkit dari kematian, aku tidak pernah takut mati lagi. Raja Wu meraung ke langit, kepercayaan dirinya meningkat pesat berkat perlindungan armor Dewa Bela Diri. Gelombang. Naga-naga darah yang perkasa melilit baju zirah itu, lalu menyatu menjadi baju zirah Dewa Bela Diri. Seolah diukir dengan pola naga, baju zirah itu menampilkan totem naga darah, dengan cahaya merah menyala yang membara. Ledakan. Langit bergetar hebat, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Awan malapetaka yang bergejolak dan menakutkan, disertai dengan raungan dahsyat naga ilahi, menampakkan seekor naga guntur yang sangat besar.
Itu benar. Awan kesengsaraan adalah ledakan kekuatan terkonsentrasi dalam kondisi terkompresi, tetapi kesengsaraan naga ketujuh adalah perluasan lebih lanjut berdasarkan kekuatan yang kuat dan terkonsentrasi. Energi dahsyat yang terkumpul sebanding dengan menampung lautan luas, dan kekuatannya tak terbatas. Mengaum, gelombang. Naga yang mengamuk itu meraung, mengguncang langit dan angkasa yang luas, menyebabkan gunung-gunung bergetar dan bumi berguncang. Boom, gelombang-gelombang. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah seekor naga ilahi telah turun ke dunia. Langit hancur berkeping-keping, terbuka dan tertutup ke segala arah. Dengan kekuatan guntur dan kilat, kehampaan tampak seperti terbuat dari kertas, merobek segala sesuatu di jalannya dengan kekuatan yang luar biasa, raungannya yang ganas dan buas menggelegar. Kekuatan dahsyat dari guntur yang menggelegar itu seperti dihantam oleh 1000 palu, membuat seseorang terhuyung-huyung dan kehilangan arah. Perisai naga darah. Raja Wu meraung, tetap fokus pada pertahanan secara keseluruhan. Dia menambahkan beberapa lapisan pertahanan naga darah di atas armor Dewa Bela Diri. Terutama di bawah pengaruh armor Dewa Bela Diri, kekuatan naga darah yang terkondensasi meningkat secara signifikan. Sayangnya, dihadapkan dengan cobaan naga ketujuh yang dahsyat, lapisan pertahanan naga darah yang telah dipadatkan oleh Raja Bela Diri sama sekali tidak berguna, langsung runtuh dan hancur berkeping-keping, lalu menyerbu dengan kesombongan yang buas. Raja Wu merasa ngeri dan dipenuhi teror. Tinju-tinjunya melayang seperti naga liar. Boom, gelombang. Serangkaian raungan dahsyat meletus, kilat menyambar dan melesat di langit, seluruh ruang angkasa retak lapis demi lapis, dan energi dahsyat melonjak liar. Meskipun Raja Wu dilindungi oleh zirah Dewa Bela Diri, dia tetap tidak mampu menahan serangan dahsyat dan mendominasi dari naga petir. Dia terlempar ke tanah akibat benturan tersebut, menghancurkan bumi dan terhimpit ke dalam bumi oleh naga petir. Apalagi Raja Wu, bahkan Lin Chen pun merasakan sakit yang luar biasa. Di bawah gempuran guntur yang dahsyat, Lin Chen merasa seolah-olah daging dan tulangnya akan terkoyak. Bahkan dengan perlindungan kuat dari armor Dewa Bela Diri, sulit untuk menahan kekuatan kesengsaraan naga. Untungnya, Raja Wu akhirnya berhasil bertahan.